Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Boleh nggak maju sedikit lagi? Ini kayak ada jarak di antara kita nih, biar lebih dekat lagi kita ya. Biar nanti kalau ada yang datang lagi bisa langsung maju lagi. Boleh maju lagi, maju lagi. Kasihan nanti yang di belakang. Boleh Kak, maju lagi Kak. Jangan di deket tiang ya. Jangan nanti Ustadz lagi ngomong totonya senderan. Ada yang baru join hari ini di kajian milenial? Ada, ada yang udah 5 kali datang? Ada, alhamdulillah. Senang banget ya hari ini di long weekend kakak-kakak mau meluangkan waktunya untuk bisa hadir kembali di kajian milenial. Insya Allah kita akan belajar karena tema bulan ini seru banget ya. Apa judulnya? Standar sosmed. Di sini semuanya punya Instagram? Punya. Punya TikTok? Punya. Lebih seru mana Instagram sama TikTok? Oh baik TikTok. Baik, tapi kita mau tahu ya sebenarnya sejauh mana sih kita tuh sebagai muslim atau muslimah harusnya mempergunakan sosial media kita dalam kehidupan. Apakah jangan-jangan kita cuma punya Instagram cuma buat scrolling dan cari-cari kesalahan orang? Atau jangan-jangan cuma kepoin mantan? Ya Allah. Atau jangan-jangan cuma mau ikut-ikutan gibah-gibah atau komen-komentar pedes di lambe turah? Jangan sampai ya Kak ya. Masya Allah. Hari ini kita belajar bersama-sama di kajian milenial dengan tema standar sosmed bersama Ustadz Muhammad Fikri. Langsung saja Ustadz silahkan maju ke depan. Siapkan notnya Kak, jangan handphone aja yang disiapkan ya. Kita belajar sama-sama. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Ustadz liburan udah kemana aja nih long weekend Ustadz? Habis mengejar mimpi, biasa gitu aja liburan nih. Kita mengejar mimpi, menikmati hidup. Masya Allah. Nah Ustadz, hari ini kita mau bahas tema yang benar-benar spesial, standar sosmed. Banyak mungkin teman-teman di sini yang pengen tahu Ustadz, sebenarnya ya Ustadz ya, di era digital ini dampak sosial media itu sebesar apa sih Ustadz bagi kita sebagai seorang muslim? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, hari ini kita bisa kembali bertemu walaupun cuaca di luaran sana mendung dan gerimis. Mudah-mudahan yang tadi kehujanan Allah balas dengan pahala yang berlimpah. Yang gak kehujanan juga Allah kasihlah sama juga. Semoga Allah catat kebaikan kita ketika menuju ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janjinya Rasul, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, dia keluar dari rumahnya dan tujuannya itu ingin ke tempat belajar. Dia keluar dari rumahnya ingin belajar ke majelis ilmu, maka orang tersebut akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi mudah-mudahan langkah kita ke sini, Allah mudahkan kita melangkah kembali nanti ke surganya.
Amin ya rabbal alamin. Soal pertanyaan pertama berkaitan dengan dampak sosmed. Karena hari ini kita akan ngobrol tentang apa judulnya? Apa? Standar sosmed. Berarti kita akan ngobrol tentang sosial media insyaallah taala. Tadi kalau ditanya kayaknya semua di sini tuh punya sosial media. Sosial media itu hampir semua lini orang punya. Semua generasi punya, baik dari milenial maupun kolonial. Baik dari Gen Z maupun Gen H, I, J, K, L. Nah itu, dia semua punya sosmed. Bahkan sekarang saya lihat nampaknya bukan hanya anak muda tuh yang joget-joget itu. Sampai ibu-ibu pengajian ada yang bikin velocity, kan bingung saya. Kok bisa, ini yang ketawa kenceng agak-agak, mungkin bikin ya waktu itu. Tapi itulah. Jadi sosial media itu berdampak begitu luas, bukan hanya buat Gen Z atau Gen milenial, namun semua generasi punya kesempatan untuk bersosial media. Tentu sosial media ini menjadi kemudahan, bisa jadi menjadi kesulitan. Jadi sosial media itu memberikan dampak baik positif maupun negatif. Kita nggak boleh menutup dampak positif dari sosial media, karena sebagian dari kita menganggap bahwa sosial media haram, isinya haram semua. Ya, karena bukan seperti itu, bisa jadi menjadi alat positif, alat berbagi kebaikan dan seterusnya. Intinya sosial media itu memiliki dampak positif dan negatif. Kalau positifnya kita tahu lah, sosial media bisa menjadi sarana komunikasi, membuka wawasan, atau juga bisa menjadi ladang bisnis, orang bekerja di sana dan seterusnya. Itu berarti kemanfaatannya. Adapun secara mudarat, nah ini harus dibahas, jangan sampai kemudaratan yang besar membuat kita tutup mata. Dan seolah-olah kita nggak mau tahu bahwa sosial media ada mudaratnya. Ini diantara dampak buruk dari adanya sosial media. Yang pertama adalah membuka pintu hisab baru. Sosial media itu membuka pintu hisab baru. Jadi nanti orang-orang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan seluruh amalannya. Dari segala sisi. Kalau lihat dari hadis, Nabi SAW bilang apa? Tidak akan melangkah kaki Bani Adam kecuali akan ditanya tentang beberapa perkara. Nah, ini berarti ada bagian-bagian akan ditanya. Di antaranya apa? An umrihi, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Bahkan disebutkan secara khusus an syababihi, tentang waktu mudanya. An malihi, semua ditanya. Ini berarti dari harta, usia, badan yang dikasih, itu semua Allah tanya. Dan ada satu pintu yang kita dapatkan yang tidak didapatkan oleh para sahabat di zaman Rasul SAW, yaitu sosial media. Maka adanya sosial media itu membuka pintu hisab baru yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelum kita. Para sahabat bebas dari pintu hisab ini. Mereka nggak akan dihisab dari jalur sosmed karena nggak ada yang punya sosial media. Nah kita punya, berarti ada jalur hisab yang terbaru. Coba bayangkan kalau satu sosmed itu dihisab lama, kita punya semua sosmed, kira-kira hisab kita semakin lama atau cepat? Nah itu dia maksudnya pertimbangannya, karena membuka pintu hisab baru. Jangan kebanyakan punya akun sosial media. Kadang IG aja ada second account, third account, future account. Ada akun khusus futuran. Ada namanya aurat account. Dia bikin akun supaya membuka aurat di situ. Ini aneh-aneh orang. Satu akun Instagram saja itu bisa membuat kita dihisab lama oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi satu Instagram 10 akun. Ini berbahaya nih. Nah bagi kita yang punya second account itu, buat apa sebenarnya? Apakah bisa mendatangkan manfaat atau tidak? Atau jangan-jangan membuka pintu hisab yang baru? Jadi gara-gara itu kita lama nanti dihisabnya. Tujuan kita itu hisabnya pengen cepat gitu loh. Kan Allah itu innallaha sari'ul hisab ya. Allah itu yang maha cepat menghisab hambanya. Tapi kita yang memperlama hisab kita sendiri gitu. Kita pengen cepat masuk surga gara-gara hisabnya lama, dari satu jalur lagi sosial media. Ini nanti Allah hisab dulu dari IG-nya, dicek followersnya berapa, postingannya apa aja, julid nggak di komentar orang lain, dicek semuanya. Ini pernah muncul nggak di Lambe Turah? Kalau enggak, nah berarti aman. Nanti kalau muncul pernah komen, pernah julid, dihisab lama. Oke dari IG, second account-nya sekarang. Kedua dibahas lagi, dihisab semuanya. Belum TikTok-nya, dibahas semuanya. Semua akun sosial media kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak maka akan semakin lama hisab kita. Ini dampak negatif atau positif kira-kira? Negatif, jangan pura-pura enggak tahu. Jangan pura-pura enggak tahu bahwa ini dampak negatif yang harus kita buka, bahwa sosial media itu bisa menjadi pintu hisab baru. Padahal kita tuh pengennya doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah,
hisab saya dengan hisab yang mudah. Jangan persulit hisab kita dengan banyaknya pintu-pintu hisab. Jadi nanti ketika semua diperhitungkan oleh Allah, jangan terlalu banyak yang dihitung ya gitu. Makanya Rasul itu memberikan wasiat kepada orang-orang kaya agar berhati-hati terhadap hartanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kata Nabi SAW, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana ia keluarkan. Kenapa? Karena orang kaya akan dihisab lebih lama daripada orang miskin. Hartanya lebih banyak. Ya sama lah, misalnya mau ngecek pajak kan ya. Yang punya mobil 1 sama yang punya mobil 10, lamaan mana tuh ngurus pajaknya? Udah ketahuan, semua diurus dari mobil 1 sampai mobil ke-10. Yang punya mobil 1 alhamdulillah. Kamu punya mobil? Enggak dihisab kan? Itu nikmatnya. Berarti perbedaan antara semua orang yang memiliki banyak sekali harta, dia akan dihisab lebih lama. Begitu juga semua orang yang punya banyak sosmed, dia akan dihisab lebih lama. Kalau di kasir, yang paling lama di kasir itu, yang paling banyak belanjaan atau paling sedikit? Paling males kan ya kalau misalnya depan kita ibu-ibu belanja bulanan tuh. Allah, kita cuma pengen beli 1 kopi dong ini. Ngantrinya dia, ya Allah, semua di scan. Itu lama hisapnya, itu gara-gara dia terlalu banyak ngambil. Banyak ngambil, lama hisapnya. Sama sekarang, banyak akun, lama hisapnya. Itu poin pertama yang harus kita ketahui. Oke, punya IG 1 cukup, punya TikTok 1, nggak punya alhamdulillah. Nggak punya akun alhamdulillah, selamat. Jadi kalau nggak punya sosial media lebih tenang dibandingkan punya. Itu saya sampaikan begitu, walaupun saya juga punya sosial media, tapi kalau nggak punya lebih tenang, lebih nikmat hidup. Nanti kita akan bahas tentang standarnya. Jadi intinya sosial media itu membuka pintu hisab baru. Yang kedua, di antara dampak negatif dari sosial media adalah, ini banyak sekali yang nggak tahu nih. Yang kedua adalah memberikan standar yang sempit. Orang-orang yang punya sosial media itu memiliki standar yang sempit atau terikat oleh standarnya. Orang kalau udah main IG, dia akan mengikuti standarnya IG seperti apa. Orang main TikTok, dia akan ikut standar TikTok. Orang main sosial media yang lain, masih ada yang main, misalnya main Facebook, ya kan? Ada standar Facebook. Makanya kan ada istilah ini standar bapak-bapak Facebook kan gitu. Ini standar bapak-bapak WA. Ini standar bapak. Itu standarnya, berarti terbatas oleh standar-standar masing-masing sosial media. Gara-gara banyaknya sosial media, makin banyak standar di kepala kita dan hidup semakin banyak tekanannya. Kan rumusnya adalah jangan banyak gaya agar tidak banyak tekanan. Kalau ingin mengurangi tekanan, kurangi gaya. Gitu kan. Maka kita harus tahu itu. Jadi kalau misalnya kita banyak gaya, akan banyak tekanan. Dan banyak standar, akan banyak pressure di dalam kepala kita. Kita akan pusing sendiri sama standar-standar itu. Jadi nanti orang punya TikTok, ngelihat di TikTok, oh standar rumah di TikTok tuh harus begini. Akhirnya dia punya rumah idaman di kepalanya. Allah kasih rumah yang biasa, marah-marah, ya Allah saya pengen rumah yang kayak ini. Ada wedding dream ya kan. Pernikahan impian. Sekarang para jomblo mikirin, ya Allah saya pengen wedding dream saya kayak begini, kayak begitu, kayak begini. Nanti nyari laki-laki, begitu dilamar langsung bilang saya pengennya menikah gini. Harus seperti ini. Laki-laki mundur dia. Ribet nih cewek gitu. Makanya yang seperti ini banyak membuat kita tuh jadi standar-standar yang pada akhirnya orang gak bisa ngelakuin apa-apa gara-gara standar dia sendiri. Jadi gara-gara kita itu terlalu banyak standar, kita jadi tidak sadar bahwa sebenarnya itu bukan standar hidup kita. Itu bukan standar hidup kita. Nanti akan kita komparasi bagaimana Allah memberikan standar dan bagaimana sosial media memberikan standar. Sekarang kan yang lagi viral ada standar apa teman-teman? Standar TikTok. Itu standar TikTok ini udah mulai Masya Allah sampai ke ranah berbahaya itu. Ada hubungan rumah tangga yang bercerai gara-gara ternyata istrinya ngikutin standar TikTok, uang bulanan harus 15 juta. Kata istrinya gini, mas, di TikTok saya baca standarnya seorang istri itu bulanan 15 juta mas. Suaminya gaji 3,5 juta. Kira-kira sisanya dari mana itu kalau nggak ngepet kan ya? Pusing suaminya itu. Coba bayangkan. Gara-gara standar itu dibilang, mas di TikTok itu saya lihat standar suami biasanya itu yang normal, yang ideal, ngasih istrinya 15 juta sebulan. Ente makan apa sih sebenarnya? 15 juta sebulan tuh kira-kira makan apa dia? Berlebihan sekali, itu di luar dari kemampuan dia. Dia memberikan tekanan akibat banyak gaya. Dimulai dari mana gaya? Sosial media. Ada lagi kasus tentang anak muda yang membunuh pacarnya itu. Gara-gara pacarnya tidak sesuai standar TikTok. Baru pacaran udah dibunuh lagi.
Kan kasihan udah jomblo mati dalam keadaan jomblo dibunuh pacarnya gitu. Kan ironis sekali kejadian ini. Bagaimana mungkin seperti itu? Ada lagi standar lain. Standar memilih pasangan. Pasangan standar TikTok, ada kayak gitu. Pasangan standar TikTok. Orang baca semua, oh laki-laki itu idealnya begini. Begini. Dia tunggu laki-laki ideal sesuai TikTok. Tiba-tiba udah 75 tahun usianya. Rasain, gede-gede standar lagian. Terlalu banyak standar itu tekanan. Hiduplah sesuai dengan apa yang kita pahami aja, sesuai keadaan kita aja, nggak usah banyak standar. Orang banyak standar itu, dia makin gak sadar suasana dia atau keadaan dia itu seperti apa. Ini bermasalah teman-teman sekalian. Banyak lagi kasus-kasus tuh, rumah impian, pasangan impian. Ada lagi istilah sekarang, suami apa di TikTok tuh, lagi rame juga. Yang suka nyuruh-nyuruh superior, suami apa namanya? Tahu aja ibu-ibu bawa apa diam aja. Semalam saya dibentak Ustadz, patriarki katanya. Ada patriarki, nggak ada butriarki kan ya? Iya. Butriarki ada, patriarki doang adanya. Laki-laki aja yang disudutin. Laki-laki patriarki. Suaminya pulang kerja ngeliat rumahnya berantakan gitu kan. Ih kok rumah berantakan, kamu nggak beres-beres? Emangnya aku pembantu? Lihat. Ini gara-gara standar TikTok. Gara-gara standar TikTok, istri jawab ke suami, emangnya aku pembantu? Dari awal saya nikahin, saya tahu kamu bukan pembantu. Tapi kenapa kamu merasa begitu sekarang? Ini kan standar TikTok yang merusak mental seseorang. Ranahnya sampai merusak. Sampai seolah-olah perempuan itu harus punya kuasa, laki-laki punya kuasa, dua-duanya punya kuasa, nggak ada yang mau disuruh. Jadi siapa yang mau ngerjain rumah tangga itu? Jadi istilah suami patriarki itu suami yang suka nyuruh-nyuruh istri. Ada istilah seperti itu. Jadi sekarang istri tidak mau disuruh suaminya. Hati-hati. Makanya zaman sekarang yang viral film itu suami nikahin pembantu itu. Antum lagi ngomong-ngomong, emangnya saya pembantu? Ya udah saya cari aja pembantu gitu kan. Siapa suruh? Ini gara-gara standar yang salah loh teman-teman sekalian. Saya khawatir kita itu nanti gara-gara standar seperti ini, pola pikir kita berubah tidak sesuai syariat Islam. Istilah patriarki ini akan merusak kata qawwam dalam Al-Quran. Harus ada penelitian tuh. Studi komparasi antara makna qawwam dengan patriarki di dalam rumah tangga. Penting itu. Sebab banyak istri sekarang menggunakan kata patriarki dengan alasan tidak mau taat ke suaminya. Padahal istri bisa masuk surga sebab ketaatannya. Gagal masuk surga gara-gara standar TikTok. Ini kesimpulan yang panas ini. Bahaya sekali kalau kita ikut standar seperti ini. Bukan berarti, berarti Ustadz suami patriarki. Ya, tanya aja istri saya gitu. Gak bisa seperti itu konsep hidup ya. Kita tidak bisa mengikuti standar seperti itu. Kita punya standar hidup dengan arahan pencipta kita. Ya, maka gara-gara ini banyak standar-standar yang membuat kita akhirnya pusing sendiri. Gara-gara itu. Nah itu dampak negatif dari, nanti kita bahas standar dan istilah yang lain di berikutnya. Dampak negatif yang ketiga teman-teman sekalian adalah terbuka ladang maksiat terbesar. Terbuka ladang maksiat terbesar. Sekarang kalau misalnya diskotik, klub malam, itu zahir bisa ditutup. Sekarang diskotik pindah ke sosial media. Orang bisa joget di rumah pakai sosial medianya. Orang klub malam itu biasanya didatangi. Sekarang klub malamnya datang lewat sosial media, semua orang clubbing di depan HP-nya. Beri aku satu aplikasi, akan aku jedak-jedukkan dunia. Kalau Bung Karno bilangnya beri aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Kita sekarang gini, beri aku satu aplikasi, ku jedak-jedukkan dunia ini. Jedak-jeduk semua, akan jedak-jeduk pada waktunya. Sholawat jedak-jeduk juga. Murotal dijedak-jeduk juga. Saya ada kajian saya itu, tiba-tiba ada yang ngedit pakai jedak-jeduk. Saya lagi ceramah ini. Ustaz ceramah gini. Langsung jeduk. Astagfirullah saya bilang. Ini siapa yang bikin ini? Kan subhanallah. Gimana Ustaz lagi ceramah dijedak-jedukin? Orang bukannya dengerin ceramah joget dia. Lebih enak musiknya daripada ceramah Ustaznya itu. Sekarang kan semua ceramah gitu ya. Dikasih backsound biar makin masuk gitu. Ustaz lagi ceramah, dikasih backsound yang lagi viral. Orang dengerin lagunya, Ustaznya nggak didengerin. Apalagi jedak-jeduk, gambarnya tak gitu. Apa sih maksudnya? Gara-gara ada seperti ini, membuka ladang maksiat besar, pengajian pun jadi ladang kayak gitu. Sekarang pengajian jadi ladang standar sosmed. Orang ngaji sekarang begitu masuk pintu bikin story, recharging my soul. Ya ilah. Template. Recharge my soul. Ya elah.
Becek tuh sendal, recharge my soul, recharge my soul. Ada orang bikin kayak gitu, baru masuk pintu kajian. Ya Ustadz saya nggak jadi deh, udah posting lagi tadi gitu. Hapus. Standar sosmed sekali teman-teman itu. Terlalu culture kajian itu ya. Iya lagi. Astagfirullah. Ini bahaya nih kayak gini-gini nih. Saya nggak habis pikir akan ada di zaman ini gitu. Saya mikir kenapa orang-orang tuh segininya sama sosial media. Sampai komentar itu jadi ladang maksiat terbesar sekarang. Ada postingan gak benar, itu komentar lebih gak benar daripada postingannya. Jangankan orang biasa, semua ustadz komentarnya itu banyak tuh, head comment-nya. Saya pikir ya Allah, kalau zaman dulu semua orang punya sosmed, mungkin Abu Lahab itu head comment-nya ribuan itu. Abu Jahal itu mungkin udah siap-siap komen kalau udah ada yang posting itu. Panas dia. Dan sekarang orang gampang, jarinya itu lebih banyak dosanya daripada lisannya. Subhanallah. Kita banyak menyakiti orang bukan dengan lisan tapi dengan jari kita. Dan ringan, kita nganggap itu nggak dosa gitu. Makanya pertemuan lalu kita bahas julid fisabilillah itu. Julid fisabilillah. Orang nyangkanya itu julid di jalan Allah gitu. Kalau ngetik ngatain orang yang berbuat maksiat sosial media itu seolah-olah boleh. Nggak boleh. Ustadz bikin kajian begini dihujat. Ustadz ceramah begini nggak setuju di komentar negatif. Itu ustadz loh, belum yang lainnya. Kalau yang lain-lainnya di negatif lebih banyak lagi. Makanya model-model akun misalnya seperti Lambe Tura, lambe-lambe yang lain, itu bayangkan dosanya di hadapan Allah. Anda admin Lambe Tura, kalau lihat kajian ini, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak boleh kita buka ladang maksiat terbesar itu. Orang mungkin mau buka tempat maksiat langsung ditutup sama warga karena gak terima. Sekarang buka akun isinya maksiat, siapa yang mau tutup? Mudah, ladang maksiat di mana-mana, mudah sekarang. Dulu mau ngeliat orang joget harus ke clubbing, sekarang lihat orang joget buka aplikasi, semua joget di sana. Mau ngeliat orang buka aurat harus ke tempat-tempat yang jauh dari tempat ini. Sekarang buka handphone, semuanya kelihatan. Waliyadzubillah. Itu ladang maksiat terbesar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan itu semua. Hati-hati terhadap scroll itu, karena itu bisa membuat kita jadi semakin banyak dosa tak terasa. Kita bisa berdosa hanya gara-gara jari kita yang scroll. Kata Syekh Abdul Razak ini, taqlibus safahat, sering scroll sosmed itu adalah fudulul amr, sesuatu yang sia-sia. Dan orang-orang kalau terbiasa dengan yang sia-sia, hatinya sempit. Jadi sekarang kita banyak galau, banyak dengerin lagu galau, itu gara-gara sebenarnya kita yang bikin diri kita galau. Dimulai dari terlalu banyak fudulul amr, hal-hal yang sia-sia. Waliyadzubillah. Itu teman-teman terkait tentang dampak, tentu banyak lagi dampak, tapi yang terbesar ya ini yang kita harus sebutkan. Apalagi ranah sosmed sudah dibawa ke ranah dunia nyata, ini bahaya nih. Jadi tolong bagi partnya antara dunia nyata sama dunia maya, jangan disamakan. Kita bisa temenan di dunia nyata, walaupun gak follow-followan di sosmed, biasa aja itu. Masa kita marah gitu, lo udah jadi bestie gua, kok gua gak di follow back? Ya biasa aja, sosmed, dunia nyata. Yang ada di sosial media semuanya itu sudah tersetting. Jadi jangan samakan ada yang sosial media dengan di dunia nyata. Itu jawaban pertama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Nah Ustadz tadi tuh berarti udah jelas ya Kak, kalau kita sering scrolling itu adalah perbuatan yang sia-sia, bikin hati kita semakin sempit. Nah Ustadz, gimana caranya Ustadz supaya kita itu tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain? Jangankan standar TikTok deh ya, kayak kita temenan sama teman kita sering healing, sering jalan-jalan, terus mungkin dapat suami yang kaya, mungkin dia dapat mertua yang kaya raya. Itu gimana Ustadz supaya kita tuh gak iri, gak insecure gitu Ustadz? Ini pertanyaan perwakilan atau pribadi kira-kira? Dalam banget ini, langsung kok nyata banget ya ini, real, terlalu real di pertanyaan ini. Berkaitan dengan suka dibanding-bandingkan gara-gara sosmednya. Teman-teman, tadi saya sudah bilang bahwa sosial media jadi ladang maksiat terbesar. Dan maksiat yang terbesar adalah melukai hati orang-orang yang melihatnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memasukkan kebahagiaan pada hati orang lain. Jadi memberikan kebahagiaan kepada hati orang lain bagian dari keimanan kita. Sebaliknya, kalau kita mendatangkan kebencian, kedengkian, apalagi rasa sedih kepada saudara kita, itu bagian dari mengurang keimanan kita. Flexing itu bisa jadi dosa. Ustaz saya nggak niat flexing, lihat dampaknya. Jadi jangan lihat saya nggak niat, tapi lihat dampaknya. Karena orang mungkin akan merasa kita sedang flexing, padahal tidak. Contoh misalnya, udah tahu Ramadan, mentang-mentang lagi nggak puasa, posting es campur jam 12.
Kan saya lagi nggak puasa Ustadz. Dampaknya apa? Orang ngelihat story kita. Paham keadaan itu? Kita lagi makan enak di akhir bulan. Orang yang makan mie kan ngeliatin kita, ya Allah ini. Orang yang lagi susah makan mungkin bisa ngelihat. Jadi banyak yang mungkin dia sakit hati, kita tidak sengaja. Jangan sampai hal-hal yang tadinya kita pengen share sebagai hiburan saja, tiba-tiba jadi menyakiti hati banyak orang. Lebih baik kebahagiaan itu menjadi konsumsi pribadi dibandingkan konsumsi publik. Karena kalau mau diberikan kepada publik, lihat dampaknya. Lihat dari dampaknya. Biasakan contoh misalnya Senin Kamis itu banyak orang yang puasa misalnya. Banyak orang puasa sunnah. Janganlah posting seblak jam 11 gitu loh. Janganlah posting es cendol jam 2 siang. Mungkin teman-teman kita yang lagi puasa sunnah kasihan. Ustadz ngapain saya pikirin dia? Itu namanya orang beriman. Dia menyenangkan, menjaga perasaan orang-orang yang melihatnya. Yang sudah menikah janganlah sering gandeng-gandeng dipertontonkan kepada para jomblo. Kan semakin melting dia. Ya Allah, kapan saya gandengan begitu? Kapan saya begini? Kapan? Jangan terlalu sering. Bukan nggak boleh, jangan terlalu sering. Karena akan membuat orang-orang yang mungkin tidak ada di posisi itu ingin. Dan gara-gara seperti ini membuka pintu hasad. Padahal kita meminta perlindungan kepada Allah dari dengki. Makanya di surat Al-Falaq itu ayat terakhir apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan orang yang sedang dengki pada saat dia sedang dengki. Sekarang sosial media isinya orang dengki semua. Maka jangan terlalu bikin mereka semakin panas. Jangan ada istilah, Ustadz saya sengaja bikin orang dengki makin dengki sama saya. Dosa itu. Kita membuat orang berbuat dosa itu bisa dosa buat kita. Maka berhati-hatilah. Muslim yang sempurna keimanannya berusaha ingin menghadirkan sesuatu yang tidak menyakiti hati orang lain. Gak boleh kita itu nyakiti orang lain. Makanya Nabi SAW bilang apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Saya baru tahu kata tangan itu bukan hanya mukul tapi posting. Jadi yadihi di situ bisa maknanya adalah posting. Berhati-hati terhadap apa yang kita posting, jangan sampai menyakiti. Karena orang-orang lain berhak selamat dari apa yang kita posting. Maka berhati-hatilah soal mulai apa posting supaya tidak dibandingkan. Nanti masalahnya gini, sekarang long weekend nih. Istri-istri yang lain misalnya jalan-jalan, lagi healing, di story-nya indah segala macam. Nanti istri nyenggol suaminya tuh lihat nih. Tuh ini begini nih, kok kita nggak jago. Jadi akan ikut standar orang lain pada umumnya. Sehingga kita jangan sampai seperti itu. Ya, karena kita tidak mau juga dibandingkan, maka jangan buat perbandingan. Ya, sebagaimana kita tidak ingin dibandingkan, maka jangan buat perbandingan. Karena memang kadang-kadang yang panas ya perempuan. Kalau laki-laki liburan pengennya ngapain, Pak? Sama kita. Saya juga pengennya gitu. Tadi mau tidur suruh kesini lagi. Mau tidur saya udah hujan gini enak, saya suruh kesini. Nah, makanya seperti ini laki-laki itu sama semua, sama kan ternyata. Laki-laki itu pengen istirahat, libur itu selonjoran, bahkan cuma memandang air hujan, ya kan? Di depan pintu rumah sambil ngopi gitu. Bawa bapak banget ya Ustadznya. Sedih deh. Tapi memang begitulah fitrahnya laki-laki. Bahkan kadang-kala cuma pengen buka pesan WhatsApp, balas-balasin WhatsApp, itu aja kerjaan liburan itu. Pengen begitu aja kadang. Kadang pesan itu baru terjawab pas liburan. Itu kadang-kadang diajak keluar, diajak jalan-jalan, diajak lain-lain. Mungkin itu dia harus mengorbankan sesuatu. Gara-gara apa? Gara-gara sosial media. Gara-gara orang posting sana posting. Sekarang orang Masya Allah flexing itu ada yang niat, ada yang gak niat. Ada yang nawaitu flexing, ada yang enggak. Nawaitu flexing karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dia flexing niat, subhanallah. Ada yang sengaja niat supaya manas-manasin orang lain. Ada juga yang flexing tidak niat. Dan semua flexing itu berawal dari sosial media kita. Dan itu Masya Allah. Flexing itu gak mesti besar. Flexing kecil-kecilan itu juga bisa membuat orang lain hasad. Sekarang kan punya kebiasaan apa? Kita itu ngasih makan sosial media dulu daripada perut kita. Sosmed kenyang, baru kita. Itu kalau lagi makan, makanan di meja, wah langsung bentar. Cekrek. Terus dia bilang gini, bentar. Tahunya kayak gendut ini. Ya Allah, tahu gendut aja dimasalahin loh. Ini kayaknya tahunya agak gendut, kita buat kurus dikit gitu. Agak kesindir deh saya kayaknya. Terus dia bentar pakai filter biar bagus sedikit. Ini kayak tahu bacemnya keiteman gitu. Tahu bacem pengen putih dia. Banyak begitu. Kita mau makan nih udah gini, bentar dulu nggak jadi lagi. Udah kan, belum juga. Kayak gitu ya bapak-bapak ya. Aduh, senasib kita. Suami saya udah hafal tapi tadi kalau sebelum saya makan dia udah diam. Suaminya datang bener tuh. Aman, saya mewakili, tenang aja. Saya tahu itu kejadiannya begitu. Kadang laki-laki kalau udah lapar itu nggak tahan lagi dia.
Jangan salahin kalau dia marah setelah itu. Orang mau makan, nungguin lama pas datang cekrek. Nah itu yang seperti ini, ya tentu bisa merusak yang ada di antara kita. Kita pengen membahagiakan orang lain di luar sana dari sosmed, tapi melukai orang-orang sekitarnya, kan bahaya. Hanya sekedar posting, mending ada yang lihat, followers 1000 doang gitu. Dia baru posting. Maka yang seperti ini tolonglah, jadi jangan sampai merusak dunia nyata hanya gara-gara ingin mengenyangkan dunia maya. Membahagiakan dunia nyata itu lebih utama dibandingkan dunia maya kita. Karena nanti itu semua akan terasa bahwa yang ada di sosial media itu nggak akan memberikan dampak apapun buat kehidupan kita. Mereka semua itu tidak akan memberikan dampak apapun buat kita. Maka jangan terlalu memprioritaskan hal seperti itu. Sekarang kan dikit-dikit gas ya, dikit-dikit gas. Kemarin kasus apa? Orang tua anaknya jatuh apa, dia sambil videoin tuh. Anaknya jatuh, nggak diselamatin, di videoin aja sama dia. Pakai efek lagi ketawa, nanti diposting di IG. Ada teman kecelakaan diposting. Ada ini diposting. Semua diposting. Ada orang kecelakaan, guys, ada kecelakaan guys di HI guys. Nggak ada empati lagi. Gara-gara ini. Maka gara-gara sosial media orang kehilangan semuanya. Nah yang seperti ini jangan sampai mendatangkan dosa baru. Di antaranya adalah membanding-bandingkan satu sama lain. Hidup sesuai takdir kita. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kita itu diciptakan sesuai dengan kadar kebutuhan. Allah kasih. Boleh jadi apa yang baik buat orang lain belum tentu baik untuk kita. Boleh jadi kita itu kalau dikasih uang 1 miliar, gak sempat manfaatin, keburu jantungan. Ada orang nih ngasih 1 miliar, nih buat kamu 1 miliar jajanin deh, jantungan mati dia. Udah sempat nikmatin belum? Belum tentu cocok 1 M di tangan kita. Maka jangan terlalu pengen kayak orang lain. Orang lain kok dapat suaminya ganteng banget ya. Saya lihat gini ke suaminya. Dibanding gini. Kok nikahan kita nggak kayak Luna Maya sih sayang gitu. Repot lagian. Siapa suruh ngurusin wedding? Mau nikah ulang gitu kan ya? Nggak mungkin. Ini yang ngomong nikahnya udah 10 tahun, 15 tahun. Ngebandingin lagi. Ini susah. Maka yang seperti ini jangan dibanding-bandingkan. Hidup itu masing-masing aja. Kita berada di tracknya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, kata Nabi SAW. Udah jalan aja, nikmati hidup. Nanti masing-masing akan dibawa sesuai dengan takdirnya. Allah lebih tahu soal takdir kita. Allah lebih tahu. Bahkan kata Allah SWT apa? Surat Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah SWT, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu kebaikan buat kamu. Kamu gak suka misalnya keadaan apa yang kita dapat, boleh jadi itu lebih baik buat kamu. Boleh jadi kita suka sesuatu dan ternyata itu buruk buat kita. Allah lebih tahu dan kalian gak tahu apa-apa. Itu Allah yang bilang. Jadi Allah lebih tahu tentang apa yang kita dapatkan. Belajarlah menerima apa yang Allah titipkan. Sebab jatah kita tidak akan tertukar. Jatah kita tidak akan tertukar oleh orang lain. Meskipun Alfamart dan Indomaret dagang sebelahan, rezeki masing-masing. Masing-masing. Kita mau kerja, mau dagang sebelahan sama yang sama dagangan sama kita, rezeki nggak akan tertukar. Pernah keluar dari tol Cileunyi nggak sih? Yang arah Sumedang itu tukang tahu Sumedang berjejer semua. Dada-dada kayak artis kan itu ya kalau lewat situ. Tapi berhentinya kita di mana? Itu siapa yang ngatur? Allah. Semua jualan tahu Sumedang sama. Tapi kenapa kita berhenti di satu? Sebab Allah mentakdirkan uang kita buat dia. Jadi nggak usah dibanding-bandingin. Tiba-tiba kita membandingin kanan dan kiri. Padahal memang itu udah takdirnya. Begitu udah. Begitu berhenti di toko ini, aduh kayaknya gak enak deh, maju dikit, maju. Gak jadi dia. Padahal tadi udah berhenti di tempat dia. Memang bukan rezekinya, bukan takdirnya. Begitu hidup kira-kira. Dapat suami segimana bentuknya juga, itu takdir terbaik buat kamu itu. Dapat istri sebegitu bentuknya juga, itu yang terbaik buat kamu. Jomblo, ya itu takdir buat kamu. Ya memang betul kan? Takdir, ya sudah. Jadi boleh jadi Allah SWT menginginkan kebaikan buat kita. Nikmati, perjuangkan gitu. Jadi jomblo itu jangan mikir kehidupan setelah jomblo yang tersisa hanya menikah. Enggak juga. Banyak para ulama meninggal di masa jomblonya. Mereka enggak nikah karena sibuk untuk ilmu. Harusnya kalian juga bisa sibuk untuk sesuatu. Jangan di kepala tuh gandengan, nikah, gandengan. Truk juga gandengan dia. Truk juga gandengan. Jadi janganlah terlalu di kepala itu harus begini dan begitu. Jalan hidup masing-masing. Saya selalu bilang sama teman-teman saya gini, kamu sekarang udah di usia, teman-teman kamu punya anak, teman-teman kamu udah segala macam, kamu masih belum nikah, nggak ada masalah, hidup masing-masing. Nggak perlu kita pikirkan hidup kita harus sama seperti mereka. Komparasi hidup itu tidak berlaku untuk kita yang memiliki standar hidup. Catat poin itu. Jadi komparasi hidup itu tidak berlaku bagi orang-orang yang punya standar.
Nah, wallahu alam. Baik Ustadz, ini masih soal terkait dengan postingan medsos ya Ustadz. Kadangkala kita itu sesuatu yang viral, kadang kita suka repost, bener ya Kak ya. Akan hal apa kita repost terus jadi viral. Entah itu niatnya baik atau tidak kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu itu kebenarannya benar atau tidak. Sebenarnya dalam Islam itu Ustadz, apakah ada adab dalam kita untuk merepost, nge-like postingan, atau kita nonton postingan itu seperti apa gitu Ustadz? Pernah belajar fikih sosmed gak? Pernah belajar fikih sosmed? Fikih wudu? Hah? Yang pernah belajar fikih wudu angkat tangan. Ini muslim semua kan ya? Terus wudunya selama ini pakai cara apa itu? Pernah belajar fikih sholat? Pernah? Insya Allah pernah ya? Itu yang basic-basic tuh harus dipelajari. Jadi jangan sampai kita ini sibuk datang ke recharging my soul tadi, kajian-kajian yang isinya charge my soul itu. Gak usah lah, kita banyak belajar kajian-kajian seperti itu. Kajian-kajian fikih, kajian-kajian yang membangun pondasi agama kita lebih lurus, lebih kuat. Kita belajar itu untuk membangun pondasi syakhsiatul muslim kita. Idealnya seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ideal seorang manusia di hadapan manusia yang lain. Jadi jadilah manusia yang ideal sesuai standar yang diharapkan. Soal posting dan lain itu diatur oleh para ulama. Berkaitan dengan apa yang kita posting dan apa yang kita repost, itu harus paham kaidah. Kaidah yang diantaranya yang harus kita paham adalah kaidah tabayyun. Apa namanya? Tabayyun. Tabayyun itu artinya cross check. Sering-sering. Kalau pengen posting sesuatu, pengen repost sesuatu, sering-sering tabayyun dulu kepada yang lebih mengetahui soal itu. Ada berita tertentu, jangan dulu di repost sampai kita tahu pasti ini fakta. Ini poin pertama dulu soal tabayyun. Jadi kalau misalnya ada yang viral tentang apa, jangan ikut-ikutan repost dulu sampai kita tahu ini beneran fakta bukan gosip. Ini beneran fakta bukan kabar burung. Tapi benar-benar fakta, baru kita boleh posting. Ini soal tabayyun Allah atur di dalam Al-Quran. Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Barang siapa di antara kalian datang satu kabar dari orang yang fasik, ya, datang satu kabar dari orang fasik, maka cross check dulu beritanya. Apa definisi fasik? Fasik itu banyak dosa. Kita banyak nggak dosanya? Maka setiap kabar di antara kita itu cross check dulu. Kita harus cek dulu ini benar atau tidak. Kalau ada postingan tentang amal, tanya dulu kepada yang ahlinya. Jadi jangan main share-share aja, barang siapa begini dapat begitu. Barang siapa posting ini maka begitu. Masa ada kayak gini? Barang siapa yang share pesan ini maka kamu akan masuk surga. Entah hadis riwayat siapa itu. Barang siapa share pesan ini maka akan dapatkan pahala begini dan ini hadis riwayat siapa? Hadis riwayat ChatGPT kan gitu. Semua orang ngambil riwayat seperti itu dan ini ngasal tentunya. Diposting enggak? Posting, apalagi WhatsApp itu. Hati-hati. Jadi kucing ngaji aja kalau masuk WhatsApp tuh, kucing ngaji, masa kamu nggak ngaji gitu? Padahal tuh kucingnya AI ngaji, tapi masuk ke WhatsApp jadi beneran. Di-share sama ibu kita, nak lihat kucing aja ngaji nak. Tuh. Itu karena dia tidak cross check, nggak tabayun. Cari tahu dulu ini benar atau tidak. Apalagi sekarang AI itu ngedit semuanya. Ronaldo ngomong bahasa Arab tiba-tiba. Jago di ceramah, saya bilang Ronaldo di Libya apa dulunya, saya bilang. Keren banget dia ngomong bahasa Arab lancar. Ternyata AI. Ini hati-hati. Mungkin saya lagi ceramah gini nanti diganti bahasa Cina, bahasa apa gitu. Itu memang kita harus cross check dulu betul tidak berita ini. Apalagi soal gosip. Kalau gosip masuk poin nomor 2 bukan tabayun. Nomor 2 apa? Maslahat versus mafsadah atau mudarat. Pertimbangkan maslahat versus mudarat. Apa itu istilahnya? Dari sisi baik dan buruknya. Kalau pertama cross check dulu kebenarannya, yang kedua cek baik buruknya kalau diposting. Ada kebaikannya atau keburukannya ketika kita memposting itu. Kalau ada kebaikan, maka kita boleh share, boleh like, boleh yang lain-lainnya. Tapi kalau buruk, jangan sampai kita ikut-ikutan. Kayak tadi misalnya hadis riwayat ChatGPT tadi, jangan di-share. Nanti misalnya datang bulan Zulhijjah, barang siapa melakukan sholat ini di bulan Zulhijjah, maka dia akan mendapatkan rumah 4 lantai. Udah pasti bukan hadis itu. Saya pastikan bukan hadis. Jadi kalau nanti ibu-ibu dapat postingan itu, broadcast barang siapa mengerjakan puasa Zulhijjah maka akan mendapatkan mobil Alphard, bukan hadis. Saya bisa jamin. Gak mungkin hadis bunyinya begitu. Sehingga yang seperti ini pasti fabrikasi, perusakan hadis. Jadi rusak yang kayak gini. Maka kita harus tabayun. Yang kedua aspek tadi maslahat mudarat itu harus dicek. Kalau kita posting nanti bisa membuat orang komentar negatif atau tidak.
memberikan dampak negatif atau tidak, itu difikirkan. Orang beriman itu mikir sebelum ngerjain, bukan ngerjain dulu baru mikir. Orang kita enggak, ngerjain dulu baru klarifikasi. Kita itu sering berbuat salah dulu baru klarifikasi. Salah, kita harus koreksi sebelum melakukan. Jadi jangan banyak klarifikasi, banyak koreksi. Banyak evaluasi supaya apa yang kita lakukan benar. Al-Imam Al-Bukhari punya nasihat penting. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini kaidah besar para ulama. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Jadi pakai ilmu dulu sebelum melakukan sesuatu. Cek dulu bagus tidaknya, baik tidaknya, benar tidaknya. Itu bijak dalam bersosmed. Ya, jadi kita itu benar-benar cerdas di dalam bersosmed. Kita yang harus menguasai sosial media, bukan mereka yang menguasai kita. Makanya adanya standar sosmed, kita jadi robot sosmed. Apa yang digiring oleh sosial media, kita harus ikut. Coba bayangkan ya, sekarang nyuruh orang gampang banget loh. Nyuruh orang satu dunia untuk velocity, cuma butuh satu orang bikin velocity duluan, viral dicontoh. Gampang. Orang cuma ngajarin velocity, semua orang ngikutin dia. Kita semua diperbudak oleh itu semua. Semua bikin velocity, tak gitu. Bikin semuanya, bikin. Nah ini gampang sekali nyuruh orang. Sekarang misalnya ada trending lagi tentang apa ya? Apa? Statue. Apa ya statue? Statue misalnya, statue. Dia bikin yang kayak gitu, dikit-dikit. Jangan sampai saya ceramah backsoundnya statue juga nih. Agak ngeri saya nih. Saya suka agak suzon sama ngangkat handphone ini. Backsoundnya apa ya kira-kira nanti? Ustadz kok gak di-repost postingan saya? Ada statue-nya. Masa saya posting statue? Kan gak mungkin. Dan yang seperti ini harus diperhatikan tuh. Jangan sampai yang viral itu kita ikut-ikutan. Sekarang Instagram, sosial media itu pakai namanya apa yang viral jadi rekomendasi. Jadi rekomendasi IG misalnya, musik ini lagi viral. Rekomendasi TikTok, musik ini lagi viral. Jangan ikutin, itu kita dikuasai oleh sosial media namanya. Kadang sekarang dakwah juga latah soalnya. Dakwahnya latah. Ustadznya bikin velocity di kajian supaya menarik jamaah. Ini latah, salah tentunya. Kan yang ramai kemarin bikin velocity di masjid. Coba dia, orang ke masjid sholat dia velocity. Ada juga yang bikin konten lagu-lagu viral itu di depan Masjid Nabawi. Depan Masjid Nabawi pakai backsound begitu. Orang kesana pengen ibadah, pengen dia mengenang masa hidup Rasul SAW. Dia malah bikin konten-konten. Sekarang banyak. Jadi sekarang tuh kalau umroh itu kita akan lihat semua orang mengangkat handphonenya. Nggak jarang saya lihat orang lagi tawaf itu live IG. Ada yang live TikTok loh, sambil tawaf. Makanya peraturan Arab Saudi waktu itu bilang ke para askarnya untuk menghentikan orang-orang yang bikin video terus itu. Karena dikhawatirkan bikin konten. Saya juga waktu itu pernah dicurigai, padahal saya lagi video call. Sama istri lagi video call. Bikin konten ya gitu. Lihat aja sendiri bikin konten dari mana. Nggak boleh sekarang orang kayak gini aja di depan handphone itu nggak boleh. Karena dikhawatirkan bikin vlog dia. Sekarang ada yang bikin konten ngumpet sendiri-sendiri ketahuan. Beberapa teman-teman disita kameranya. Disita handphone. Ada yang dipenjara seharian itu. Ini nggak boleh bikin konten kayak gini di depan masjid. Dia ditaruh dulu, ditahan selama seharian. Coba bayangin di negara orang bikin masalah. Berarti kan gara-gara sosial media dan ada standar kalau nyampe sana harus bikin konten. Teman-teman di sini mungkin yang belum pernah umroh, semoga Allah panggil. Ketika mau umroh pasti di Instagramnya udah punya save lagu apa yang mau dipakai kan? Save dulu lagunya. Ya ilah, itu niatnya udah salah. Save dulu ininya, itu udah salah niatnya. Berarti kan udah ada planning masukin lagu ini kalau umroh. Itu bermasalah. Jadi yang seperti ini standar-standar ini merusak tentunya dan kita harus berhati-hati. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, gimana caranya supaya kita tidak terjebak dengan standar sosial media dan kita menjadi standar ideal hamba Allah Ustadz? Ini inti dari pembahasan kita teman-teman. Bagaimana kita itu tidak terpaku oleh standar sosmed namun menjadi standar yang ideal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa yang lebih luasnya bukan hanya standar di hadapan Allah namun menjadi standar umum seorang manusia. Jadi seorang manusia itu harus punya standar hidup. Kalau tidak maka dia akan menjadi orang-orang yang hidupnya seperti buih, kata Nabi SAW. Nabi udah ngabarin nanti kalian itu akan dikerumuni oleh musuh-musuh Allah seperti makanan yang ada di atas meja. Kita akan dikerubungi gitu, kayak orang berebutan makanan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita jumlahnya banyak atau sedikit hari tersebut? Kata Rasul, banyak jumlah kalian. Akan tetapi jumlah kalian seperti buih di lautan, terombang-ambing, gak ada gunanya. Jadi kalau nanti kaum muslimin di akhir zaman itu begitu banyak, namun gak ada gunanya, maka kita terombang-ambing. Mudah, rusak, tidak ada standarnya. Kita harus hidup di atas standar. Jangan sampai standar seperti ini dilupakan. Soal standar sosmed yang tadi disebutkan,
ambil yang positif, buang jauh-jauh yang tidak positif. Saya nggak bilang negatif, karena negatif itu haknya Allah. Kalau itu salah di mata Allah itu negatif. Versi orang yang bodoh seperti saya bilang tidak positif. Jadi antara yang positif dengan tidak positif, saringlah, difilter. Jangan terlalu banyak ngikutin tren. Sekarang kan istilah-istilah itu jadi pelarian dari syariat. Contoh misalnya hutang kan perkara yang berat ya. Hutang itu perkara yang bisa menjadi dosa buat kita, ditagih sampai akhirat itu hutang. Sekarang nggak ada hutang, ada namanya pay letter. Nggak ada hutang, pay letter ada. Sama aja, jangan disebut merek. Saya nyebut pay letter. Ada hutang, ada pay letter. Orang anggapnya kalau ngutang nggak bisa saya bayar, nggak bisa ini. Tapi pay letter cuek aja. Beli ini, beli itu pay letter. Tentu istilah-istilah seperti ini, standar seperti ini membuat orang pikir ya udah yang penting saya beli dulu, bayarnya nanti. Padahal konsep idealnya adalah punya uang dulu baru beli. Akhirnya dirubah standarnya. Ya udah saya beli dulu, bayarnya nanti. Terbiasalah generasi seperti ini, terjebak pinjol, ya ditagih, akhirnya terjadi kemaksiatan yang lain. Nah, ini kan dampak-dampaknya sejauh itu. Bisa kepinjol gara-gara apa? Kalau bukan yang seperti ini, ngutang terlalu banyak, ngutang lagi. Ada gali lubang, tutup lubang. Bayar hutang pakai hutang. Ini bermasalah teman-teman. Jadi biasakan standarnya itu ya normal aja, hidup sesuai keadaan. Beli yang kita mampu membelinya, tidak perlu membesarkan gaya. Karena itu akan memberikan tekanan tambahan buat hidup kita. Soal standar kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Saya cuma sebutkan 3 aspek. Standar ideal seorang hamba kepada Allah di 3 aspek. Yang pertama, aspek akidah. Yang kedua, aspek ibadah. Yang ketiga, aspek muamalah. Saya ulang, standar ideal seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia yang lain. Yang pertama dari akidah, kedua ibadah, ketiga muamalah. Apa yang pertama? Akidah, kedua ibadah, muamalah. Yang laki-laki nyatet, yang tidur saya suruh baca doa, bangun tidur. Yang benar. Saya bercanda tadi, jangan terlalu serius lah. Jadi jangan ada yang tidur, saya juga ngantuk soalnya. Saya tersinggung loh, saya mau tidur, dia tidur duluan gitu. Gak usah dicari yang tidur, gak usah cari. Mana yang tidur. Ya, Mas Oki kamera tolong disiapkan. Kalau ada yang tidur disorot ya. Kalau ustadznya tidur, sorot ustadznya boleh. Bukan nggak boleh tidur di waktu ini, tapi kalau lagi ngaji ntar lah tidurnya gitu. Ustadznya juga ngantuk, jujur gitu ngantuk. Sehingga jangan bilang ustadz saya ngantuk banget. Ini yang di depan pura-pura aja nggak ngantuk dia. Padahal ngantuk juga gitu. Makanya tadi udah minta kopi dulu, harus ngopi. Kalau nggak, wah udah ini hilang semuanya. Jadi kembali lagi soal tadi standar. Yang pertama apa? Akidah. Kedua ibadah. Ketiga perbaiki 3 aspek ini. Jadi hamba yang sesuai dengan ideal di 3 aspek ini. Kita bahas satu-satu. Aspek akidah. Hamba ideal di aspek akidah itu cuma 2. Bertauhid, tidak syirik. Bertauhid, tidak syirik. Tidak syirik itu maksudnya membuat sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan, mentigakan, mengempatkan Allah, itu bagian dari syirik. Maka aspek dalam akidah perbaiki 2 hal ini. Mengesahkan Allah dalam setiap perbuatan kita itu tauhid namanya. Saat kita ifradullah ta'ala bil ibadah wal khulus minasyirk, itu idealnya seorang hamba. Nabi itu pernah bertanya, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya Mu'adz, bertanya Nabi SAW, wahai Mu'adz, apa haknya Allah atas kita hamba-hambanya? Allah punya hak atas kita. Apa haknya? Anta'budallaha wa la tusyriku bihi. Jadi engkau itu harus beribadah kepada Allah, mengesahkannya saja dan tidak melakukan kesyirikan. Diatur. Ini idealnya seorang hamba. Jadi jangan sampai kita itu ibadah yang katanya muslim, ibadah kepada Allah, namun ada aspek lainnya yang membuat kita menduakannya. Contoh, ngakunya muslim, KTP-nya Islam, tapi percaya zodiak. Di sini yang zodiaknya Aries angkat tangan. Kejebakan tuh. Iya enggak? Iya enggak? Refleks kan? Nah itu. Nah itu caranya. Pasti kita ngerasa bahwa saya Aries. Aries nggak cocok sama Saturnus. Apa? Kan saya nggak percaya. Ya suka-suka saya lah. Orang saya nggak tahu. Saya nggak percaya mau Saturnus, Pluto terserah lah. Yang pasti Aries nggak cocok sama ini. Terus kita iya lagi Ustadz, suami saya zodiaknya ini, pantas saya berantem mulu. Katanya Islam, katanya bertauhid, tapi menduakan Allah dengan takdir pada zodiak. Aneh ini.
Dalam tauhid dibahas tentang tanjim, tanajum. Nggak boleh kita berzodiak, meyakini zodiak itu nggak boleh. Ini pelajaran tauhid dan kita harus paham bahwa tidak boleh meyakini apa-apa yang selain takdir Allah SWT. Hari ini kita mendapatkan keburukan, itu bukan berarti hari ini hari yang sial. Wah, parah banget saya ke Kak John udah pakai cantik baju kayak gini, pas di depan kecipratan mobil basah semua. Sial nih hari. Nggak boleh. Ini semua takdir Allah. Kita bilang, ya Allah, ini takdirmu hari ini. Boleh jadi Allah memberikan takdir kepada kita karena Allah ingin memberikan kualitas yang terbaik dari kita. Biasakan gitu. Makanya kata Nabi SAW, kalau terjadi kejadian, biasakan mengucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semua takdir Allah. Allah berkehendak. Allah mampu mengerjakannya. Jadi jangan sampai kita itu di dalam ranah seperti ini terjebak. Dan kita meyakini hal-hal tersebut. Apalagi ada istilah, jangan nikah di bulan Syuro ya. Karena itu sial. Kalau kamu nikah di bulan Syuro itu sial. Nah, ini berarti kan menyelisihi kaidah. Tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada laki-laki sial. Maka tidak ada kesialan kecuali ini adalah takdir dari Allah. Ini bab ideal nih. Kita ini lahir dari keturunan begitu. Orang tua kita percaya begitu, anak kita percaya begitu. Turun-temurun kesyirikan itu. Maka kita harus banyak belajar. Nah, makanya hal-hal seperti ini yang pamali-pamali ini mulai dikoreksi. Jangan sampai kita terjebak oleh itu. Makanya yang duduk depan pintu jangan duduk depan pintu itu. Nanti apa? Ngalangin, benar. Ada bilang jangan duduk depan pintu, ntar jodohnya seret. Orang duduk nggak di pintu aja nggak dapet jodoh gitu ya. Ini duduknya nggak deket pintu masih jomblo juga. Bisa begitu kata-katanya. Nggak boleh nyapu malam-malam, nanti apa? Nanti begitu. Adalah ininya begitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Dia percaya gitu. Hal seperti ini nggak boleh diikutin. Saya dulu pernah kasih tahu, biasakan naruh bawang putih di ventilasi rumah itu, biar kuntilanak nggak masuk. Kalau bawang merah gimana saya bilang? Oh, kuntilanak suka bawang merah, milih ya saya bilang. Kuntilanak milih saya bilang. Maka ini yang seperti ini jangan dipercaya. Jadi seolah-olah kayak kita nih, misalnya ada kupu-kupu datang ke rumah kita gimana? Wah, ada tamu, ada rezeki. Cuma kupu-kupu itu. Tiba-tiba kita bilang, waduh ada begini dan begitu. Ini secara tidak langsung kita sedang menduakan Allah SWT dalam kehidupan. Standarnya kita yakini semua yang terjadi itu karena Allah. Jangan sampai hanya gara-gara standar manusia, standar-standar tertentu kita jadi melakukan kesyirikan. Ini gara-gara hal begini. Contoh misalnya di Jakarta itu kalau lewat underpass misalnya, di Casablanca dan lain-lain misalnya lewat underpass harus klakson 3 kali. Tin. Makanya masuk underpass tuh berisik orang klakson gitu. Ini orang kuno semua nggak belajar akidah gitu. Iya katanya harus permisi, numpang gitu. Astagfirullah. Ada kalau mau buang air kecil di pohon besar harus izin dulu. Numpang katanya, anak babi mau kencing. Siapa yang anak babi gitu? Ngajarin yang benar. Nah yang seperti ini terjadi dan kita lakukan. Kamu kalau mau pipis tuh assalamualaikum dulu. Kalau dijawab gimana? Assalamualaikum, mau pipis, waalaikumsalam, bayar gitu kan. Ya Allah. Nah ini yang seperti ini tolonglah, standar-standar seperti ini kita harus menjadi hamba yang ideal di dalam tauhid kita. Dalam akidah kita, keyakinan yang lurus, kita itu tahu bahwa semua yang kejadian ini atas takdir Allah semata. Dan yang bisa memutuskan hanya Allah. Kita sekarang dapat musibah begini, itu kehendak Allah dan Allah yang terbaik. Allah lebih tahu. Jadi al-khairu khiratullah, yang terbaik adalah apa yang Allah pilih buat kita. Itu yang terbaik versi kita. Tadi ayatnya sudah saya bacakan. Yang terbaik versi Allah, Allah lebih tahu daripada kita. Nah soal kesyirikan seperti ini, jangan sampai kita terjangkit. Dan sampai kita mikir-mikir bahwa boleh melakukan ini dan itu. Ya, maka yang aspek pertama ini gak kalah penting. Karena tauhid ini adalah kunci masuk surga. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarak. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia bertauhid kepada Allah, dia akan masuk surga. Walaupun dia punya dosa besar. Seperti zina dan mencuri. Kalau dia punya dosa besar, tapi dia tetap bertauhid, dia punya kesempatan bertaubat, sehingga dia berhak masuk ke dalam surga Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya dia masih bertauhid kepada Allah, masuk surga. Sehingga kata ini, kalimat ini menjadi harga mati hidup kita. Nggak boleh digadaikan untuk apapun, meskipun urusan jodoh. Lagi viral perkara beda agama itu. Tuhan itu satu, kita yang tak sama. Aku mencintaimu namun Tuhan kita berbeda. Repot, masih banyak yang lain.
Repot, masih banyak ikan di lautan. Satu yang hilang dari kita, masih ada 99 lagi yang siap hilang dari kita juga. Satu orang nolak, masih ada 99 perempuan lagi yang nolak kita. Tenang aja, masih banyak. Jadi jangan berhenti di situ. Terus berusaha, seolah hanya satu, hanya dia saja di dunia ini yang kita perjuangkan. Itu yang seperti ini harus di aspek idealnya Allah. Tadi ingat, bertauhid, jangan melakukan kesyirikan. Syirik itu bukan cuma nyembah patung, berhala gitu. Banyak keyakinan-keyakinan bisa membawa kita kepada kesyirikan. Jangan sampai yakin ini dan itu. Tapi yang kedua berkaitan dengan aspek apa tadi? Ibadah. Ini penting. Perkara ibadah ini kita diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk itu. Bahkan sosial media kita itu harusnya masuk ke aspek ibadah ini. Harusnya kemudahan yang Allah kasih dijadikan aspek ibadah. Begitu pula sosial media. Jadi standar sosial media harus sejalan dengan standar ibadah kita kepada Allah. Kalau sesuai, maka sosial media bisa menjadi bagian pahala kita. Kalau tidak, maka berbahaya sosial media kita. Nah, ranah ibadah teman-teman sekalian, samalah kayak tadi. Kalau akidah ada dua yang harus kita tahu, ibadah juga ada dua. Dalam beribadah, penuhi standar dua hal. Yang pertama, ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa ikhlas teman-teman? Siapa yang bisa jelaskan apa itu ikhlas? Mbak. Mengharap ridho Allah. Yang lain ada apa ikhlas? Memberi tanpa mengharap balasan. Ada lagi ikhlas. Secara umum ikhlas apa? Memurnikan niat. Memurnikan niat. Jadi niat kita yang sudah tercampur dengan noda ini dan itu, kita murnikan hanya untuk mencari ridho Allah saja. Sehingga kalau kita sudah tercampur noda-noda tidak murni lagi. Maka murnikan niat agar niat kita hanya kepada Allah. Maka disebut ikhlas. Ikhlas itu artinya memfilter. Air itu kalau kotor ditakhlis, difilterisasi. Jadi dimurnikan, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu saat ada yang kotor kita bersihkan. Murnikan kembali itu ikhlas. Definisinya. Orang kalau ibadah ikhlas, niat apapun enggak berlaku. Dia selalu membersihkan niatnya. Berarti dia murnikan seluruh perbuatannya, perkataannya itu karena Allah SWT. Untuk itu kita ibadah. Untuk itu kita ibadah. Jangan sampai datang ke kajian ini cuma karena FOMO saja. Kita FOMO. Ini kayaknya kajian milenial lagi rame-ramenya nih di sosial media, teman-teman lagi share, saya pengen cobain ikut Itu salah niatnya. Coba ikhlaskan, murnikan, bersihkan niatnya. Oh, saya coba pengen datang ke pengajian, siapa tahu saya nanti malah jadi kecanduan, ketagihan belajar. Saya jadi istiqomah belajar di sana. Itu niat yang bagus. Jangan sampai ada niat yang lain. Misalnya cewek semua di sini hadir, saya ke kajian milenial pengen cari jodoh. Lihat jumlah cowoknya, nggak sebanding. Nggak sebanding. Ini kan bermasalah. Jadi tolong niat-niat seperti ini diluruskan. Ya, maka jangan ada niat-niat yang lain selain kita pengen beribadah kepada Allah. Itu yang pertama standar ikhlas. Yang kedua standar namanya mutabaah. Mutabaah. Apa itu mutabaah? Mutabaah itu mencontoh Rasul, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu ada standarnya, ada pakemnya. Kalau mau ibadah, lihat dua aspek. Antara ikhlas dengan tuntunan Rasul SAW. Kalau tidak begini, maka nggak diterima ibadah kita. Kalau tidak sesuai pakemnya, maka ibadah kita tertolak. Nah, selama ini kita berpikir bahwa ibadah ya ibadah aja, semua bisa jadi ibadah. Enggak, ada pakem dan standarnya. Perbaiki itu. Jadi jangan sibuk standar sosmed, standar ibadah kita juga belum benar. Perbaiki soal keikhlasan, perbaiki soal tata cara bagaimana Rasul melakukannya. Contoh misalnya sekarang nanti orang sholat asar, dia bilang gini, Ustaz, saya nanti sholat asar mau 5 rakaat Ustaz. Kenapa kamu mau 5 rakaat? Saya pengen memperbanyak pahala saya. Saya ikhlas melaksanakannya karena Allah semata Ustaz. Saya pengen 5 karena saya merasa saya butuh pahala sholat. Diterima gak sholatnya? Padahal 5 kan baik. Karena dia tidak sesuai dengan standarnya. Harusnya asar berapa rakaat? Nah benar tuh. Jadi 4 asar itu. Jadi jangan sampai ada orang pengen melakukan demikian dengan tujuan baik, saya pengen tambah karena saya merasa kurang. Nah, ini bermasalah. Ya, jadi aspek ibadah ini harus sama-sama diperbaikan. Yang terakhir aspek muamalah. Saya pendek-pendek saja bahasnya supaya tidak terlalu panjang catatannya, kasihan capek tuh. Yang ketiga itu aspek muamalah. Muamalah itu apa? Interaksi. Muamalah itu definisinya interaksi. Interaksi itu ada berapa? Ada 2. Kayak kuliah ya kita hari ini ya. Kasih papan tulis ngajar saya nih. Interaksi itu ada 2. Interaksi spiritual dengan interaksi sosial. Nah, jadilah standar ini di 2 sisi ini.
interaksi spiritual dan interaksi sosial. Saya punya 3 hadiah buku di sini. Nanti terakhir saya akan kasih pertanyaan. Jadi yang catatan lengkap berarti kemungkinannya bisa jawab pertanyaan. Biasanya yang nanya itu jamaahnya. Kali ini izinkan saya yang nanya. Jadi nanti saya tetap nanya, kalau teman-teman ada waktu boleh nanya insya Allah. Jadi nanti akan ada pertanyaan di akhir. Ini saya bocorin dulu supaya yang tidur minimal agak getar dikit. 2 kali Ustadz nyindir tidur itu. Orangnya belum ketahuan juga kan sampai sekarang kan? Nah, itu cara nasihatin gitu, jangan sampai orang tahu. Tapi kita harus bikin dia kaget lagi supaya dia sadar. Nah, jadi aspek muamalah, interaksi itu ada 2, ada spiritual dengan sosial. Spiritual berarti hablum minallah. Kalau sosial hablum, nah cakep dah udah. Jadi kalau ke atas itu namanya hablum minallah, ya, secara vertikal. Secara horizontal berarti antara hablum minannas. Islam mengatur semua itu, saking kompleks dan komprehensifnya Islam. Semuanya diatur. Dari mulai bagaimana hubungannya dengan Allah, bagaimana hubungannya dengan sekitarnya. Semua diatur. Enggak main-main, jangan mentang-mentang oh Islam ini urusannya sholat. Enggak. Ada interaksi sosial dia. Jangan menjadi orang muslim tapi anti sosial. Atau dia jadi muslim tapi musuh masyarakat. Ini bermasalah. Jadi jangan sampai kita itu katanya muslim namun menjadi musuh di masyarakat. Menjadi orang-orang yang dibenci gara-gara keburukan interaksinya. Ini bermasalah. Kalau soal spiritual oke lah, itu urusan masing-masing kita dengan Allah. Bagaimana ibadah kita bisa diterima sudah disebutkan. Sekarang sosial yang mau saya bahas. Jadi soal spiritual dan sosial ini, dua-duanya ini paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga. Ya, jadi interaksi sosial dan spiritual ini paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga. Saya pakai dalil. Hadis dari Nabi SAW. Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kata Nabi SAW, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga ada 2. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Masuk gak aspeknya? Spiritual itu takwa, sosial itu akhlak yang baik. Berarti dua-duanya pakai dalil. Teori ini berlandaskan dalil yang jelas. Bahwa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah ketakwaan, yaitu baiknya spiritual, dan husnul khuluq, yaitu baiknya sosial. Jangan cuma soleh. Soleh itu urusan kita sama Allah. Tapi jadi orang muslih. Jangan cuma saleh, tapi muslih. Soleh itu baiknya kita kepada Allah. Ini soal spiritual. Tapi kalau muslih, baik antara kita, interaksi. Manusia yang berakhlak, manusia yang enak kalau berteman sama dia, baik orangnya, enjoy kalau kemana-mana, ngajaknya kepada kebaikan, itu berarti dia muslih. Dia memberikan dampak positif buat orang-orang sekitarnya. Kalau nge-WA pasti dia ngajak ke tempat-tempat positif. Nggak pernah tiba-tiba, gas konser yuk, nggak pernah. Gas ini yuk, tapi kalau suruh kajian, gas. Suruh kajian, gas. Pas hari H, maaf saya nggak bisa hadir kan gitu. Yang penting gas aja dulu. Gas aja terus. Jadi intinya secara sosial, husnul khuluq, baiknya interaksi kita di dalam sosial, itu dipertimbangkan buat masuk surga loh. Makanya kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan. Sesempurnanya iman seorang mukmin adalah apa? Ahasinukum akhlaqa. Yaitu yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya, itu imannya sempurna, levelnya berbeda. Makanya orang-orang yang dikenal baik oleh orang lain, itu memiliki level iman yang berbeda. Ini ngomong-ngomong, kanan kirinya udah pada kenal atau belum? Belum kan? Nah ini yang kayak gini kan berarti interaksinya buruk. Dari tadi duduk bareng, ketawa bareng, nyenggol dikit, nyenggol san, nggak kenal. Padahal pas nulis nyenggol, orang kecoret di sampingnya. Udah ada kezoliman padahal belum kenal. Nah maka kan yang seperti itu, interaksi sosial kita dipertimbangkan. Jangan cuma ngajinya aja, tapi lihat interaksinya itu dia positif. Begitu duduk kenalan, bahas assalamualaikum, assalamualaikum. Kenalan nama saya ini. Baru di kajian Milan, oh baru ya, baru ngaji kelihatan gitu. Jadi kita sapa kanan kiri kita itu bagian dari interaksi sosial yang baik, husnul khuluq. Makanya kata Nabi SAW apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kita kepada saudara kita itu sedekah. Makanya orang gila banyak pahala sedekahnya. Senyum aja dia senyum mulu. Nah kita itu harus lihat hadis ini. Senyum kita kepada saudara kita, maksudnya laki-laki senyum kepada laki-laki lainnya, perempuan senyum kepada perempuan lainnya. Jangan kebalikannya. Kalau buaya kebalikannya kan buaya ya. Dia laki-laki senyum mulu ke perempuan. Kalau ke cowok, perangus wajahnya itu. Males lihat laki-laki.
Dia malas ngelihat senyum sama saudaranya. Ada juga sekarang dampak yang jelek juga adalah beda pengajian gak mau senyum. Beda ngaji gak mau senyum. Dia ngajinya sih gak di kajian milenial, dia kajian kolonial, gak usah disenyumin. Dia sih ngaji sama ustadznya, ustadz gak sunnah dia. Iyalah orang saya fikri bukan sunnah gitu. Siapa suruh ngaji di ustadz sunnah, nama saya bukan sunnah. Jadi banyak orang seperti itu, gara-gara ustadznya beda, dia gak mau senyum, gak mau berakhlak, padahal sesama muslim. Ada ya beda musola, beda masjid nggak mau tegur sapa. Kalau di kampung itu setiap RT punya masjid. Jadi setiap kampung, setiap daerah itu punya masjid. Ini kadang saya pernah itu berpapasan, kayak mau lewat gitu ketemuan. Pak mau kemana? Ke masjid. Bapak mau kemana? Ke masjid. Lah, kok gini jalannya kita? Pak mari mau kemana? Masjid. Mau kemana? Masjid. Sama, tapi gini. Tuhan kita sama, masjid kita beda kan gitu ya. Ini istilah aneh nih. Tinggal bareng. Masjid beda, Bapak kenapa ke sana? Itu ustadz beda sama saya keyakinannya. Gimana ini terjadi sama kita? Muamalah kita buruk. Kenapa? Itu masih mending saya saling tanya tadi. Kalau cuek-cuekan diem-dieman itu. Lewat-lewat aja, ini kayak beda agama. Padahal sama-sama peci hitam juga gitu. Pakai sarung juga dia. Terjadi seperti itu. Beda kajian sekarang gak mau saling sapa. Mohon maaf, kadang pengajian itu jadi tempat penilaian diri kita. Ada orang kajian hijabnya masih belum sempurna diliatin. Gini, wah ini orang baru belajar Islam. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Ini orang yang pakai peci ngeliat sebelahnya pakai topi dikebelakangin. Wah ini belum ngaji nih. Tuh ada yang dikebelakangin topi. Maaf nggak nyindir, itu contoh aja. Misal gitu di komentar seperti itu. Dia bilang ini kok pakai topi orang ngaji pakai peci. Dia gak perlu komentar seperti itu. Bahkan ada orang yang datang misalnya belum menutup auratnya. Jangan sindir dia pakai mata. Mata kita tajam. Bisa melukai dia. Biasakan kita buat orang nyaman di sekitar kita. Bahkan tetangga, Nabi sendiri ngajarin. Tetangga yang baik itu, sebaik-baiknya tetangga adalah man salima jaruhu bawa iqahu, kata Nabi SAW. Barang siapa yang tetangganya itu selamat dari keburukannya, kejulitannya, itu tetangga yang baik. Dia punya tetangga, kita nggak julid sama dia, itu tetangga yang baik. Itu contoh simpel aja. Maka dalam hal seperti ini, kita dalam interaksi harus memperbaiki kualitas diri. Soal bagaimana salam sapa kita, jangan cuma jadi kadang-kadang selebgram misalnya di sosial media itu senyum baik ke follower saya guys, baik. Pas ketemu langsung, sorry guys, sorry, sok-sok kan. Siapa dia memang? Siapa memang? Ada artis misalnya di TV ya kan? Wah ini segala macam, ketika ketemu sama orang pengen nanya aja sok-sokan, saya sibuk. Interaksi itu lebih utama. Husnul khuluq itu pertimbangan. Harus ideal menjadi seorang muslim, punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik minimal dari 5S yang kita pelajari itu. Ya, senyum, sapa, salam, kan gitu. Semuanya harus kita pelajari. Sopan sama orang tua, sopan. Orang tua ke yang muda juga sopan. Saling sopan, jangan cuma pengen dihormati aja. Jadi yang tua jangan pernah merasa pengen dihormati aja. Tapi semua sopan. Jangan ada istilah saya lebih tua, saya lebih ini, saya lebih sering ngaji. Kajian milenial baru sekali ya, saya udah gak kehitung lah pokoknya gitu. Sombong dia. Yaudah saya duluan, ngantrinya kamu belakangan pas makan gitu. Saya lebih sering, gak boleh. Bahkan di sini teman-teman panitia volunteer misalnya ngerasa saya ini panitia, gak boleh seperti itu. Akhlak harus lebih diutamakan. Dia harus mengedepankan akhlak, memberikan kebahagiaan di hati orang beriman, itu standar yang baik. Kalau sosial media soal akhlak ini sekarang kita nyambung ke sosial media di aspek muamalah. Kadang namanya ngetik itu tidak berekspresi. Namanya ketikan itu tidak ada ekspresinya. Ngetik bisa berantem orang. Contoh suami istri lah misalnya. Jawab iya itu beda sama iya. Iya pakai love beda. Iya love. Nah itu beda. Jadi iya doang, wah berantem itu. Baru iya, apalagi iya doang, perang dunia kalau iya doang. Perang dunia. Balas iya aja, wah jangan pulang saran saya gitu. Itu soal ketikan, padahal kita cowok itu ngetiknya biasa misalnya. Saya biasa aja ngetik iya. Apalagi di jalan mungkin kita lagi ketemu orang jadi jawabnya cepat. Karena memang ada keadaan-keadaan membuat kita jadi cepat jawabnya. Makanya sekarang orang kadang-kadang suuzon hanya gara-gara ketikan. Berantem gara-gara ketikan. Berarti sosial media akhlak yang harus kita kedepankan apa? Husnudzan. Positive thinking. Ada postingan positive thinking. Ini nyindir gua nih pasti. Positive thinking. Positive thinking, jangan bilang, gila ini nyindir gua. Padahal bukan buat dia.
Karena dia orang yang negative thinking, nyangka bahwasanya ini buat dia, marah. Cuek aja, itu positive thinking seorang ketika sosial media. Karena dia memberikan uzur, oh bukan buat saya, oh dia mungkin lagi begini begitu. Gak apa-apa. Jangan kadang-kadang suaminya lama balas chat, istrinya masukin lagu-lagu galau semua. Suami baru tahu kalau istri tidak ada. Wih. Suami baru tahu jasa istri, kalau langsung galau story-nya titik-titik. Padahal suaminya lagi punya kesibukan, punya kegiatan dan lain-lain. Atau teman kita lama balasnya, atau baru ngerit doang udah marah-marah. Kok saya dirit doang? Ada kebiasaan gini, baru dirit, lama dibalas, ditarik pesannya. Set. Nah, yang ketawa tuh pasti suka narik pesan tuh. Tukang-tukang narik pesan itu. Tak tuh dihapus pesannya semua, tarik. Pesan ditarik. Hanya gara-gara lama balasnya, suudzon itu. Kedepankan husnuzon, positif. Termasuk apa-apa, tentang like, tentang repost, tentang apapun yang kita posting. Semua diatur, husnuzon dulu. Kenapa ya orang ini kok nge-share begini terus, husnuzon? Mungkin dia nggak tahu. Kenapa nih orang susah dibilangin? Mungkin dia belum ngerti, belum dapat hidayah. Husnuzon, bersih diri kita. Dikit-dikit marah ke orang lain, ini nggak sesuai, ini nggak begini, ini begitu. Husnuzon. Kedepankan positif thinking kita. Jadi orang yang bersih aja. Tenang insya Allah, kalau orang yang bersih itu hatinya tenang. Dia tidak ngurusin urusan orang lain. Jangan sering-sering berkunjung ke postingan yang bikin kita suudzon. Poin ini tolong dicatat. Jangan sering-sering mengunjungi akun yang membuat kita suudzon. Cari akun-akun yang tidak toksik aja. Jangan cari akun-akun yang bikin orang jadi anxiety. Jadi mikir apa namanya? Kalau saya ini kayaknya sesuai dengan apa yang dia tulis. Dia jadi kepikiran sama tulisan itu, dia jadi seterusnya. Nah itu biasakan kita husnuzan atau positive thinking, bukan overthinking. Jangan overthinking. Ini berkaitan juga sama standar sosmed. Yang bikin standar sosmed jadi berpengaruh karena overthinking. Nanti kalau saya nggak begitu, nanti saya begini. Soal bahkan ini ada salah satu konten di sosial media itu, dia bilang gini, strategi mengatur keuangan agar anak bisa sekolah di usia SMP. Padahal anaknya baru 1 tahun. Ditulis dia, nanti begini cara nabungnya begini, cara ngatur uangnya begini. Nah istri yang baru belajar, baru punya anak, dia bilang, nih begini cara ngaturnya, overthinking. Padahal besok belum tentu hidup. Kalau misalnya seseorang udah ngomong nanti kita harus begini dan begitu, katakan belum tentu besok masih hidup. Kita nggak boleh terlalu over terhadap kehidupan kita. Saya katakan gini, nanti anak saya sekolah SD, saya bayar pakai apa ya? Gak usah dipikirin. Karena posisi seperti itu terlalu over, jauh di luar takdir kita. Takdir kita hari ini dia makan apa? Itu. Hari ini kita kasih apa? Hari ini dia bagaimana? Itu positive thinking kita. Begitu juga soal kerja nih. Jangan sampai kita overthinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, saya udah nganggur bertahun-tahun, ngelamar sana sini enggak diterima, begini begitu enggak diterima." Jangan overthinking. Karena Allah tahu kapan waktu yang tepat buat kita kerja. Kapan waktu tepat kita punya pemasukan. Dan itu Allah lebih tahu. Dan yang seperti ini tentunya kita harus positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak lihat konten-konten. Ya, konten-konten seperti itu membuat kita pada akhirnya negative thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sosial media itu. Kita kedepankan apa? Positive thinking. Terus juga kalau main sosmed itu biasakan jangan baper kan itu. Namanya sosial media itu dunia maya, jangan dibawa ke dunia nyata. Tadi lu di story nyindir gua ngajak berantem gitu. Nyindir, perasaan enggak. Tapi orang bisa berantem gara-gara saling sindir. Apalagi sekarang orang berantemnya di story WA. Oh ya Allah, story WA itu panjang banget. Dia berantem sama orang bikin story lagi. Kita jadi wasit kan gitu ya. Ini orang kenapa ya? Jadi kita yang ribet yang berantem itu. Dia bikin story di WhatsApp. Ini saya sarankan ya, sama sekali tidak efektif memberikan nasihat orang yang sedang bermasalah dengan kita di story. Nggak efektif. Itu menambahkan pintu-pintu dosa yang lainnya. Suudzon orang, tadinya nyindir si fulan yang tersindir, yang merasa baper. Maka lebih baik, kan saya sering bilang, kencang saya bilang, japri. Selesaikan masalah itu, japri. Urus secara pribadi. Jangan sampai diposting-posting, dikit-dikit bikin diposting. Bahkan ngeluh juga diposting. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di Quran, kalau mau ngeluh, mau curhat itu kepada Allah. Wa ashku bathi ilahu. Jadi kita mengeluhkan keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di story. Kadang-kadang ya Allah punya suami gini amat. Suaminya di hide dari story, nggak bisa lihat. Nah ini kan bermasalah yang kayak gini-gini. Terjadi nggak? Terjadi seperti itu? Ada di sini yang begitu? Wait, kencang, sabar. Begitulah kurang lebih.
Nyindir temennya, nyindir ini di story, nggak ada gunanya. Nyindir ustadz di story, gila nih gua kajian ustadz nyindir gua mulu lagi. Pertama ustadznya nggak bakal ngeliat story Anda gitu loh, udah pasti dosa. Makanya seperti ini hati-hatilah. Makanya yang sosial media itu bisa membunuh kita, bisa menjadi dosa jariah buat kita. Nah ini ranah-ranah yang ideal dari yang harus kita pahami. Sebenarnya ada satu poin yang belum tersampaikan terkait dengan mencari ridhonya manusia atau mencari standarnya manusia. Ini closing dari saya sebelum saya tanya jawab. Tentang standarnya manusia dengan standar Allah SWT yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau kita ngikutin standar Allah, itu satu standar yang sama dan mudah bagi kita mengikutinya. Tapi kalau standar manusia, ada berapa jumlah manusia? Begitu banyak, maka nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Imam Ibnul Jauzi itu menyebutkan di kitabnya Safwatu, salah satu kitabnya itu beliau bilang bahwa Al-Imam Syafi'i ngomongnya gini, ini bukan syairnya. Beliau bilang ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, standarnya manusia itu tidak akan pernah tercapai. Standar manusia nggak ada habisnya. Fa'alaika bima yuslihak. Fa'alaika bima yuslihuka, kata beliau. Falzimhu. Maka hendaknya kamu melakukan apa yang manfaat buat kamu. Konsisten aja di situ, fokus aja. Kata Imam Syafi'i gitu. Fa'alaika bima yuslihuka falzimhu. Maka hendaknya kamu itu fokus aja sama apa yang baik buat kamu dan istiqomah konsisten di situ. La sabila ila ridhahum fa innahu la sabila ila ridhahum. Kata beliau sesungguhnya tidak ada jalan, tidak ada titik temu untuk mencari standarnya manusia. Jadi kalau kita mau ngikutin standarnya orang, gak ada habisnya. Maka fokus sama standar kita pribadi sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Kalau mau ngikutin standar Instagram beda dengan standar TikTok. Mau ngikutin standar TikTok, akun satu dengan yang lain berbeda standarnya. Maka ikuti standar Allah, jangan ngikutin standar orang lain. Maka dalam hal ini fa innalah sabila ila ridhahum. Tidak ada jalan, kita tidak akan menemukan titik temunya untuk mencari ridhonya manusia. Ada hadis dari Nabi SAW. Manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Barang siapa yang mencari standar Allah walaupun dibenci manusia, Allah akan ridho sama dia dan manusia akan dibuat ridho kepada dia. Ini hadis dari Nabi SAW. Soal standar ini. Barang siapa mencari standar Allah, walaupun harus dibenci, bisa khotin nas, meskipun harus dibenci oleh manusia, maka Allah akan ridho sama dia, dan Allah akan buat ridho orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi Allah yang buat ridho mereka kepada kita. Maka cari standarnya Allah. Lawannya, manil tamasa ridhon nas bisa khotillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa mencari standarnya manusia, sehingga mengorbankan standar Allah, dia cari di standarnya manusia, terus dikorbankan standar Allah, maka Allah akan murka sama dia, dan Allah akan buat murka manusia juga kepada dia. Jadi orang kalau cari standar manusia, nggak dia dapat, manusia akan ngehujat dia juga. Karena Allah yang buat dia dihujat, sebab Allah nggak ridho. Lihat hadis ini inti materi. Bahwa standar manusia mengorbankan standar Allah bisa mendatangkan murka. Standar Allah meski tidak dapat standar manusia mendatangkan ridho. Ini hadis luar biasa. Sampai kepada kita sekarang sebagai para standar sosmed ini, bahwa standar manusia lebih utama atau standar Allah lebih utama, itu kan gambaran. Standar Allah SWT lebih dikedepankan. Dan hadis ini jelas menggambarkan pada kita hiduplah di atas standarnya Allah SWT, sebab manusia punya standar yang banyak. Mungkin kisah ini pernah lewat di teman-teman ya, kisah tentang bapak sama anak yang bawa keledai. Tahu kisahnya? Yang bawa bapak sama anak bawa keledai. Ya, dia jalan, pertama itu anaknya dulu yang ditaruh atas. Anaknya ditaruh di atas, bapaknya jalan gitu kan. Jadi kalau naik keledainya satu doang nih, bapak sama anak jalan. Bapaknya pengen anaknya naik ke atas keledainya. Oke, jalan, bapaknya nuntun sambil jalan. Masuk ke satu daerah, orang daerah tersebut julid dan menghujat. Dia bilang apa? Gila nih anak, kurang ajar. Dia durhaka sama orang tuanya. Masa dia yang naik keledai, bapaknya jalan. Mereka ngikutin standar warga. Si bapak sama anak ini ikutin standar manusia. Oh iya juga ya. Oke, turun anaknya, bapaknya naik. Jalan lagi berikutnya dikomentarin apa? Bapaknya tega. Masa anaknya suruh jalan, dia enak-enakan naik keledai. Akhirnya bapaknya juga mikir, gila iya juga ya. Kok mereka masuk juga sama ini kayak nyindir gua nih gitu kan. Turun bapaknya, akhirnya mereka berdua naik. Bapaknya naik, anaknya naik. Dua-duanya naik.
Aman nggak nih harusnya? Harusnya aman. Begitu jalan, datang lagi orang julid lagi. Gila parah, keledai kecil dinaikin 2 orang. Gila parah ini. Keledainya kecil dinaikin bapak sama anak. Dia tidak berkeprihewanan. Dia nggak sayang sama hewan. Akhirnya dia juga kepikiran sama standar manusia ini. Akhirnya dia turun dua-duanya ditenteng jalan keledainya. Selesai masalah, dikomen lagi. Aneh, punya keledai nggak ditekin, malah jalan. Ini orang punya keledai malah nggak ditekin, malah dia milih jalan kaki. Dia kepikiran lagi. Akhirnya dia pikir, oke kita ikutin lagi. Keledainya digendong, keledainya naik mereka. Jalan ke desa, orang gila. Masa keledai naik orang? Habis nggak masalah? Gak ada. Ini standar manusia gambarnya seperti itu. Kita soleh salah, kita salah, salah. Semuanya salah. Kita baik disindir yang buruk, kita buruk disindir yang baik. Gak ada habisnya. Standar Allah lebih utama. Ini kajian begini, ini salahin nanti. Kajian gak boleh di hotel. Ya misalnya gitu. Kajian gak boleh di hotel. Kajian gak boleh berbayar. Kajian gak boleh begitu. Kajian. Yang penting ngaji dulu orang. Kita memberikan lahan, ruang untuk orang mengaji. Di dalamnya mereka belajar ilmu. Makanya kalau mau tahu kualitas seseorang, hadir, duduk di kajiannya. Baru tahu kita kualitas orang. Oh ternyata tidak di luar ekspektasi saya. Oh ternyata ini orang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena dia langsung datang. Begitu, jangan main di sosmed. Ngomong-ngomong di sosmed itu gak ada habisnya. Sehingga standar manusia kalau kita ngikutin ini dan itu gak ada habisnya. Standar sosmed gak ada habisnya. Tapi standar Allah Subhanahu Wa Taala itu satu dan kita harus mengikutinya. Maka jadilah hamba sesuai dengan standar ideal Allah. Bukan menjadi hamba sesuai dengan idealnya sosial media. Capek kita kalau ngurusan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, karena waktu kita menjelang asar sudah sebentar lagi, maka boleh sebelum dibuka pertanyaan, maka Ustadz akan melemparkan pertanyaan kepada kakak sekalian. Benar ya Ustadz ya? Ada berapa pertanyaan Ustadz? Karena bukunya cuma 3, maka pertanyaannya 3. Tapi MC-nya boleh jawab nggak? Apa? MC boleh ikutan Saya jawab? juga mau jawab sendiri sebenarnya. Ya, jangan MC, saya juga lah. Soal kebaikan fastabiqul khairat ya kan? Saya juga mau. Soalnya udah ngelirik 1 buku nih Ustadz. Ini ada 3 buku, tapi 1 buku lebih lebar daripada yang lain. Sehingga pertanyaan lebih sulit untuk yang itu, yang bisa jawab pertanyaan itu. Jadi 3 buku ini 2 pertanyaan mudah, 1 pertanyaan tidak mudah. Saya nggak jawab sulit, tidak mudah. Saya jawab mulai dari yang mudah dulu, karena Islam ini datangnya mudah ya. Dari yang mudah dulu, pertanyaan saya yang pertama. Dengarkan baik-baik Kak. Ayo, Kak. Dengarkan baik-baik. Yang mau jawab boleh angkat tangan. Yang di balik tembok geser. Saya nggak mau ngeliat tangan doang, orang yang nggak kelihatan. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa memberikan poin inti pertemuan hari ini? Wah ini langsung pertama ini, nggak boleh diragukan lagi. Silakan Pak, sebutkan namanya, usianya, berasal dari mana, statusnya boleh juga. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rian dari Tangerang Selatan ya. Inti dari pembahasan kajian ini adalah tentang standar hidup ya, bahwa standar hidup itu kita memang ada 2 ya, kalau poin yang saya catat gitu kan, atau yang mungkin yang kurang lebihnya yang ada di dalam pikiran saya ada 2, yaitu adalah standar kepada Allah, yang kedua standar kepada manusia gitu. Itu yang terpenting. Kemudian yang mana yang paling harus diutamakan adalah standar kepada Allah, yaitu dengan 3 poin. Yang pertama itu adalah akidah, kemudian ada ibadah, kemudian ada muamalah. Kemudian ketika bicara standar manusia, itu ada dilihat hadisnya ya dari Imam Syafi'i, dan itu juga membahas atau merangkum semuanya bahwa mencari standar manusia dengan hanya melihat sosial media gitu, itu tidak akan ada habisnya gitu. Jadi dan ada hadis dari Rasulullah juga bahwa barang siapa mencari standar Allah akan meridhoinya, dan Allah akan buat manusia itu ridho gitu. Dan barang siapa yang mencari standar manusia dan mengesampingkan Allah, maka Allah akan murka, dan Allah akan buat murka semua manusia di sekitarnya. Itu sepakat ya? Masya Allah, ini jawaban. Gak usah tepokin, bukan burung ya, jangan tepokin. Gak boleh, kita nepokin orang, kasihan deh. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Karena pertanyaan susah, jawabannya panjang, dirangkai dengan bahasa yang baik, berarti yang terbesar. Nah, yang terus. Oh, ini yang terbesar. Alhamdulillah. Mau dilempar atau bercanda? Boleh maju ke depan aja Kak. Ya. Biar saya kasih orang. Barakallahu fiik.
Baik, pertanyaan kedua, karena udah dijawab semua tuh tadi tuh. Jawab semua, semuanya udah dibahas. Jadi sekarang yang mau jawab, mencontek jawaban yang barusan. Pertanyaan saya. Sebutkan jenis standar Allah dalam aspek muamalah. Oh, yang mana nih Kameli? Banyak banget ini. Yang mana? Angkat tangan boleh. Yang pakai hijab hitam ini Kak. Ini nih yang selurusan aku. Boleh, Ya, silakan. betul. Boleh dibantu dioper mic-nya? Oh iya, saya sambil mengingatkan karena nanti kita akan sholat berjamaah. Kalau misal kakak belum ada wudhu, boleh sambil ke toilet biar nanti tidak mengantri panjang untuk wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Amanda Pratiwi dari Tangsel juga. Aspek muamalah itu ada interaksi, spiritual, hablum minallah, dan sosial, hablum minannas. Terus takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Takwa dan husnul khuluq itu termasuk standar apa? Muamalah. Muamalah. Yang bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Masya Allah. Benar nggak jawabannya? Betul. Alhamdulillah. Ini ada dua nih antara Utsman sama Ali. Mau yang mana? Ini ada biografi antara Utsman bin Affan dengan Ali bin Yang Abi mana? Thalib radhiyallahu anhu. Mau yang mana? Yang mana aja? Kakak lebih mengidolakan Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib. Oke, Ali bin- Baik. Dia tahu yang lebih tebal dari keduanya ini Ali ya. Perhitungannya sangat tepat. Boleh ditip? Terima kasih Ustadz. Mic-nya boleh dioper ke depan lagi ya. Tinggal satu pertanyaan terakhir. lagi Ustaz. Yang mau bertanya dipersiapkan. Mungkin saya Ya. hanya menjawab 2 pertanyaan. Atau 3 mungkin. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan hadis dari Nabi SAW. Berkaitan dari hadis dari Nabi SAW. Ini catatannya harus mantap ini. Kata Nabi SAW apa? Sebaik-baiknya tetangga adalah yang paling baik untuk tetangganya atau yang tetangganya aman dari segala keburukannya. Jelaskan hadis ini. Mudah ini pertanyaannya. Tinggal jelaskan, tadi sudah saya jelaskan. Itu mbaknya. Silakan mbak. Yang pakai kerudung itu loh. Oh iya. Semuanya. Maaf itu. Itu yang mic-nya kasih mic-nya. Kerudung coklat ya. Apa maksud dari hadis ini? Sebaik-baiknya tetangga adalah yang tetangga lain lepas dari keburukannya. Nah, Jadi tetangga yang lisannya sama tangannya itu tidak menyakiti tetangganya. contohnya apa? Contohnya apa? Menyakiti tetangga dengan lisan dan tangan, lagi lewat dicolek misalnya. Gimana contohnya? Nggak gibahin, nggak julid gitu. Masya Allah, ngegibahin, ngejulit. Itu berarti melukai dengan Dengan lisan. Kalau dengan tangan apa? Kalau dengan tangan ya buang sampah di depan rumahnya. Masya misalkan Allah, gitu. buang sampah di depan rumahnya. Ini termasuk. Atau nyetel dangdut di hari Minggu pagi. Ini dengan tangan ini. Kalau pagi-pagi nyetel dangdut kencang banget. Nah itu juga zalim kepada tetangganya. Masya Allah, barakallahu fik. Ini yang tersisa adalah Utsman punya bin Affan. Silakan. Baik. Saya bawanya 3, nanti saya bawa perpustakaan ke sini, saya bagiin semua insya Allah. Nah, Aduh. Baik. baik, silakan. Ustadz, berarti nanti kita bisa buka pertanyaan untuk Boleh, silakan. tiga penanya ya. Secukupnya insya Allah, mulai 2 dulu. Kalau masih ada waktu baru tambah 1. Baik, boleh mau dibuka 2 dulu pertanyaan. Ntar dulu ya. Saya hitung ulang biar saya tahu mana yang nunjuk tangan. 1, 2, 3. Banyak banget Ustaz, Masya Allah. Kakak ini 1, boleh. Pak, ntar dulu ya Pak, Bapak kan udah sering. Kakak baru datang pertama kali apa udah berapa kali ke kajian milenial? 2 kali, boleh saya kasih kesempatan. Ini yang milik Amelia Pak. Kita kasih kesempatan yang lain untuk bertanya. Nanti masih ada sisa 1 lagi ya Kak ya. Setelah 2 dijawab dulu sama Ustadz.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Ustadz, mungkin pertanyaan saya simpel terkait dengan penyakit kedua mata kita, Ustadz. Jadi kalau misalnya kita main sosial media, sebenarnya penyakit itu bisa disebabkan nggak sih, Ustadz? Karena kita melihat foto orang terus kita kayak ada rasa berlebihan, suka atau dengki kayak gitu. Nah, apakah di sosial media itu juga berlaku, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang pertama tentang salah satu penyakit yang sudah ada namun bisa jadi menjangkit generasi sekarang melalui sosial media, yaitu penyakit ain. Penyakit ain. Ya, FYI, for your information, ain itu berarti penyakit yang disebabkan oleh mata. Entah mata yang berlebihan dalam suka atau mata yang berlebihan di dalam dengki. Jadi karena suka yang berlebihan bisa mendatangkan penyakit tersebut, atau dengki yang berlebihan bisa mendatangkan penyakit tersebut. Dan penyakit tersebut harus diimani ada keberadaannya. Namun tentu para ulama juga tidak bahas panjang tentang penyakit ini, sebab kejadiannya tidak menjadi penyakit yang masif terjadi dalam kehidupan manusia. Artinya kejadiannya hanya ya bisa dihitung studi kasusnya. Sehingga yang seperti ini tentu tidak menjadi penyakit yang menjadi prioritas dibahas para ulama. Sehingga penjelasan secara realnya bahkan secara medis juga belum dibuktikan tentang penyakit ini sebenarnya bagaimana teknis dan bentuknya. Hanya saja memang dampaknya jadi menyakiti si korbannya. Jadi mulai dari mata yang mungkin kurang suka, ya gara-gara julid dan lain-lain, bisa melukai orangnya, korbannya. Contoh misalnya ada orang, dia terlalu cantik. Dia cantik banget, kebangetan cantiknya. Posting di sosial media. Terus dia bikin caption, masih banyak yang lebih cantik gitu misalnya. Padahal dia cantik banget. Terus dia bilang masih banyak yang lebih cantik. Ada orang yang dengki sama dia. Dengki, dia bilang, apaan sih sok cantik banget nih orang. Padahal nggak ada cantik-cantiknya, tapi dia sok cantik begitu. Dan dia seolah dengki sama orang tersebut. Apakah itu bisa berimpact pada si yang foto itu? Apakah ain bisa melalui postingan? Ini ada dua pendapat, Mas. Jadi pendapat yang pertama, bisa. Sebab gambar itu serupa dengan dimensi nyata. Gambar serupa dengan dimensi nyata. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan apa? La'anallahul musawwirin. Celakalah orang-orang yang melukis. Jadi kata Nabi SAW, celaka orang-orang yang melukis makhluk hidup. Karena dimensi lukisan itu seperti membuat makhluk hidup. Ya, makanya nggak boleh kita melukis wajah, melukis ini. Sebagian ulama menyebut musawwirin itu foto, sebagian. Tapi saya tidak sepihak dengan ini. Sebagian menganggap foto, video itu bagian dari musawwir itu, surah, bagian dari hasil dari lukisan atau gambar. Maka bisa kena ain. Makanya kenapa kita harus mengingatkan semua orang yang posting untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Atau kalau mau aman tidak perlu posting dirinya. Sehingga dia aman dari penyakit ini. Pendapat yang kedua, itu ain tidak bisa didapatkan kecuali di dunia nyata. Tidak bisa melalui dimensi kamera, foto, video dan lain-lain. Sebab itu dimensi yang berbeda. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya foto itu berbeda dengan lukisan ya. Kalau lukisan itu dibuat, kalau foto memindahkan objek. Tadinya di sini, dipindahkan ke sini, itu kan pindah namanya. Bukan dilukis ulang, bukan kita yang lukis. Ini memindahkan objek. Sehingga ulama mengatakan bahwa ini ain terjadi hanya untuk kejadian nyata saja. Sehingga kalau nyata bisa jadi penyakit itu terjadi. Tapi kalau dari sosial media, saya mengambil pendapat yang kedua. Walaupun saya berhati-hati untuk tidak memposting sembarangan wajah orang lain, termasuk wajah anak saya. Tidak sembarangan untuk itu. Kalau foto wajah saya ya sudah, itu mau hujat mau puji terserah. Ya, karena kita sudah bisa berzikir meminta perlindungan kepada Allah. Anak saya belum bisa. Maka dia belum bisa berzikir meminta perlindungan kepada Allah. Saya bisa, ya sudah. Maka kalaupun memang ada orang yang julid, ya kita meminta perlindungan kepada Allah. Maka kalau secara langsung ada orang memuji kita tanpa menyebut nama Allah, tegur. Misalnya dia bilang, ih lu ganteng banget gitu misalnya. Bilang Masya Allah. Bilang Masya Allah. Bilang Subhanallah, boleh. Yang penting zikir kepada Allah. Ustadz, teman-teman saya kalau melihat saya berzikir semuanya Ustadz. Astaghfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwata illa billah. Itu zikir juga gitu. Itu zikir juga supaya tidak kena ain yang lihat. Yang lihat tidak kena ain. Nah, maka zikir-zikir ini perlu ini. Ada satu zikir yang diviralkan yang sebenarnya secara sumber ini tidak konkret sebagai zikir untuk ini. Contoh misalnya Masya Allah Tabarakallah, ya kan?
Apakah harus dengan Masya Allah, Tabarakallah? Jawabannya tidak. Boleh dengan Masya Allah saja, boleh dengan Tabarakallah saja, boleh dengan Subhanallah saja, atau boleh dengan Astagfirullah, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu boleh, yang penting zikir. Boleh. Nah berikutnya, kalau misalnya ada lafaz juga yang terkenal, yaitu Allahumma barik. Ini tersebar di kalangan anak-anak yang ngaji. Entah ini siapa pembuatnya atau siapa penemunya. Tapi kalimat Allahumma barik seolah digunakan untuk menghindari ain. Hashtag Allahumma barik. Nah ini yang seperti ini tidak sesuai tuntunan syariat ya. Kalau ingin melindungi diri diucapkan, bukan di hashtagkan. Di hashtag nggak guna. Ya, nggak guna. Yang penting kita ingatkan orang untuk berzikir ketika melihat ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak ain itu kalau ke anak kecil, Mas, biasanya anaknya jadi rewel, jadi sakit tiba-tiba. Misalnya ada anaknya setiap maghrib tuh rewel setiap hari dan maghrib doang, itu boleh jadi ada yang mengganggu dia. Makanya biasakan orang tua kalau anaknya rewel malam itu dibacakan zikir, bacakan ayat-ayat, karena dia sedang diganggu. Anak itu memiliki rasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang dewasa, sehingga ketika dia merasa ada yang mengganggunya, dia pasti nangis. Kita harus pahami itu. Saya bisa membedakan anak saya nangis gara-gara rasa sakit digigit semut, atau nangis gara-gara diganggu oleh syaitan. Karena beda, anak ini diganggu sama syaitan dengan digigit semut, beda. Jadi kita harus tahu itu, bagaimana dampak seperti ini harus kita jaga. Maka obatnya adalah zikir. Zikir atau doa, zikir pagi petang itu, doa semua itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca setiap pagi dan petang, itu benteng. Kalau kepala keluarga dia yang wakilin. Kalau ibu dia yang bacain buat anaknya. Biasakan seperti itu. Biasakan kepala anak tuh dipegang, bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kepala istri juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacakan. Kita doakan dia, kita jaga dia dengan zikir-zikir. Biasakan. Kalau saya sering sampaikan gini, kalau punya pasangan bacakan di kepalanya itu. Kita bilang bahwa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus Allahumma aslih zaujati. Ya Allah, perbaikilah akhlak, kualitas istriku. Istri juga boleh balik ke suaminya. Allahumma aslih zauji. Ya Allah, perbaikilah kualitas suamiku. Yang jomblo ke cermin aja begini. Allahumma aslih nafsi ya Allah, perbaiki diri saya ya Allah gitu. Itu zikir juga ya. Itu zikir. Na'am, wallahu a'lam. Nah. Selanjutnya penanya yang kedua, Kak di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Jihan. Ustadz, saya mau nanya. Tadi kan mention tentang tauhid ya. Kira-kira kalau misalnya saya sendiri percaya sama sebuah mimpi gitu ya, itu boleh nggak sih Ustadz? Terima kasih. Sama-sama. Saya cuma ngomong 2 kata loh. Tentang percaya tentang mimpi, apakah itu boleh atau tidak? Jawabannya gimana? Boleh tidak percaya mimpi? Percaya mimpi itu sama saja mempercayai hal-hal yang belum tentu terjadi. Karena mimpi itu dramanya, sebagian ulama menyebut mimpi itu adalah dramanya para syaitan. Jadi syaitan membuat FTV di mimpi kita. Jadi syaitan mengganggu kita melalui mimpi setiap malamnya. Sehingga orang yang membaca doa, berzikir sebelum tidur nggak akan mimpi. Karena dia sudah meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jadi dibuat visual, di kepalanya ada sinetron, suami selingkuh, sama ini. Begitu bangun marah sama suaminya, kamu selingkuh ya mas gitu. Kamu selingkuh, kapan? Di mimpiku kamu selingkuh. Gitu. Di mimpiku kamu malah dekat-dekat sama perempuan lain, gara-gara mimpi. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau ada suami istri berantem gara-gara mimpi pasangannya, ini harus diperbaiki kualitas rumah tangga ini. Ya, tidak boleh sampai dia percaya karena mimpinya. Baik dan buruknya mimpi itu takdir Allah. Tidak akan terjadi kecuali Allah menghendakinya. Contoh misalnya semalam mimpi digigit ular. Terus dia katakan pasti saya akan mendapatkan sial. Belum tentu. Adapun tafsir mimpi, para ulama ada yang bisa menafsirkan mimpi. Contoh misalnya Nabi Yusuf diberikan kekuasaan bisa menafsirkan mimpi. Itu adalah ilmu yang Allah berikan sebagai prediksi. Kalau tepat takdir Allah namanya. Itu hanya prediksi saja. Jadi kalau cerita sama ahli mimpi dikatakan kamu kalau kegigit ular itu sama dengan kamu akan ketabrak mobil misalnya. Itu tidak akan terjadi kecuali takdir Allah. Maka disunahkan ketika mimpinya buruk, kita bangun langsung berzikir, beristighfar,
lalu berzikir, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Atau begitu bangun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta perlindungan. Makanya kalau misalnya mimpi buruk itu, jangan langsung menganggap ini pasti indikasi buruk untuk kehidupan kita, nggak boleh. Jadi mempercayai mimpi 100% sebagai apa yang kejadian, itu nggak boleh. Tapi kalau menjadi overthinking gara-gara mimpi, itu manusiawi. Maka minta perlindungan kepada Allah. Nah itu, misalnya mimpi begini dan begitu, tiba-tiba kejadian Ustadz, benar kejadian. Itu takdir Allah, bukan karena mimpi. Kita bukan nabi. Jadi tiba-tiba emak kita besok, nak semalam saya mimpi nyembelih kamu. Dikira Ibrahim kali gitu. Tiba-tiba besok saya kurbanin kamu ya nak gitu. Saya pilokin kamu gitu. Gara-gara mimpi saya semalam. Gak bisa karena kita bukan nabi. Nabi itu mimpinya hujjah, dalil. Para nabi kalau mimpi dalil. Kita kalau mimpi itu bukan dalil. Itu cuma ya biasa aja. Ada orang jadi rasul gara-gara mimpi loh. Di Indonesia lagi. Ini orang bilang semalam saya mimpi kepada bertemu rasul. Rasul bilang saya ini utusan berikutnya. Besoknya jadi rasul dia. Dan banyak pengikutnya. Ini gila namanya. Bukan mimpi, bukan dalil. Atau misalnya nanti malam tidur, bangun-bangun, mulai besok kamu subuh 4 rakaat. Mulai besok kamu subuh 4 rakaat. Ini bukan wahyu, bukan dalil. Jadi jangan didengarkan. Apalagi mimpi yang lain, mimpi begini aja bukan dalil, apalagi mimpi sekedar mimpi-mimpian. Ya, makanya biasakan zikir sebelum tidur. Sebelum tidur tuh wudhu dulu, terus baca zikir, baru scroll TikTok gitu ya. Ketiduran Anda yang di-scroll sama HP tuh. Jangan biasakan seperti itu, habis zikir tidur. Kalau mau scroll dulu, ntar wudhu. Jadi ba'da scroll wudhu, terus baca zikir. Jangan sampai ketiduran lagi scroll. Apalagi suami scroll joget-joget ketiduran, istrinya buka pagi-pagi, kiamat sugro. Terjadi kiamat. Kan semalam Anda ngelihat itu, yang joget-joget, ketahuan sama istri paginya. Ini masalah. Maka dalam hal ini soal mimpi itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah. Satu lagi Ustadz ya. Boleh satu menanya lagi? Sebentar. Tenang. Oke. 1 2 3. Barengan lagi. Ulangin lagi. 1 2 3. Baik. Boleh yang paling ujung banget Kak, yang pakai hijab hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, tadi sempat dibahas bahwa akidah itu adalah menerima takdir yang telah Allah tetapkan. Bagaimana seorang anak yang terlahir dari orang tua yang beda agama untuk dapat menerima takdir tersebut, lalu jika salah satu orang tuanya telah meninggal dunia, bagaimana seorang anak bisa mendoakan orang tua tersebut? Karena setahu saya orang tua yang beda agama tidak bisa didoakan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nasib seorang anak perempuan, nasab seorang perempuan saat akan menikah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini namanya UAS, ujian akhir semester. Untung saya udah belajar. Enggak, Ding. Allah Subhanahu wa taala itu bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir sudah pasti ada hikmahnya. Makanya syariat ini semua perintah, semua tuntunan, semua larangan itu ada maksudnya. Makanya ada maqasid asy-syariah. Ada maksud-maksud syariat. Bagaimana semua yang disyariatkan itu memiliki maqasid, memiliki tujuan, memiliki maslahat, manfaat bagi orang-orang yang menerimanya. Sehingga semua takdir Allah pasti ada hikmah di balik itu. Allah membuat dia terlahir dari kedua orang tua yang berbeda agama, ada hikmah. Mungkin Allah menginginkan kebaikan untuk dia nanti besar menjadi orang yang bermanfaat, menjadi dai, menjadi orang yang mengajak kepada Islam, misalnya seperti itu. Maka ini Allah menginginkan kebaikan. Bagaimana nasib anak yang dilahirkan dari dua orang tua yang berbeda agama? Soal pernikahan antara dua orang yang berbeda agama, kalau kita bahas dari sisi syariat Islam, tentu itu tidak sah. Ya. Jadi kalau misalnya menikah dua insan berbeda agama di dalam syariat Islam, saya bilang di dalam syariat Islam, syariat yang lain berbeda tentu. Dalam syariat Islam tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Maka apa yang terjadi di dalam kehidupan itu tentu bukan ranah pernikahan. Adapun dia menghasilkan anak, apakah anaknya salah? Tentu tidak. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan anak tidak tahu, anak tidak bisa request lahir dari ibu yang mana.
Makanya Nabi, Masya Allah, beliau menyampaikan hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Semua yang lahir itu sama. Gak ada yang lahir tiba-tiba Islam tuh gak ada. Atau yang lahir tiba-tiba Kristen, tiba-tiba agama yang lain gak ada. Semua fitrah, bersih. Sampai kapan? Fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Sampai orang tuanya yang bawa dia ke agamanya masing-masing. Si anak ini kalau orang tuanya beda, kuat-kuatan ikut mana kan? Biasanya ikut mana? Misalnya bapaknya lebih kuat berarti anak ikut agama bapak. Ibunya lebih kuat maka ikut agama ibu dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Si anak bisa milih gak? Selama dia kecil sampai dia balik gak bisa milih. Tapi ketika dia sudah berpikir, sudah balik, sudah bisa membedakan, dia berhak milih dan berhak belajar. Si anak itu contoh, saya sebutkan misalnya, dia non-muslim. Dia lahir non-muslim karena ngikut orang tuanya, non-muslim juga. Pas gede dia belajar. Dia cari tahu, dia mencari pelajaran ini, dia pelajari ini segala macam. Terus pindah agama, dia berubah menjadi lebih baik dengan agamanya yang baru. Itu boleh, itu hak dia. Maka dia bisa mempertanggungjawabkan agamanya sendiri. Kalau dia dari kecil sampai besar berada di agama orang tuanya dan gak belajar, sebab gak ada yang ngajarin, dia selamat. Tapi kalau ada yang ngajarin, dia gak belajar, dia gak selamat. Karena kajian di mana-mana, belajar. Makanya kajian ini, saya selalu bilang bahwa kajian ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah ngaji. Orang yang baru mau ngaji, orang yang belum masuk Islam, datang silahkan. Kita belajar bareng di sini. Kita diskusi tentang bagaimana syariat ini menjelaskan tentang konsep-konsep kehidupan. Itu terbuka, silakan saja. Maka itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Nasib si anak tidak bergantung pada nasib orang tuanya kalau sudah dewasa. Kalau sudah balik. Dari usia 15 tahun ke atas dia urus dirinya sendiri. Soal agamanya, soal yang lain-lainnya diurus urusan sendiri. Tanggung jawab sendiri. Jadi mau ikut kanan dan kiri itu konsekuensinya tanggung sendiri. Ya, maka dia harus banyak belajar di usianya ketika balik. Adapun ketika orang tuanya meninggal, apakah dia bisa mendoakan anak ini bisa mendoakan orang tua yang berbeda? Jawabannya bisa, namun tidak diterima. Saya harus katakan bisa, namun tidak diterima. Tentu sangat berat mengatakan demikian. Tapi yang namanya hidup ada aturan. Namanya hidup punya aturan, ada rulesnya. Aturan dari Allah begitu, maka kita sebagai makhluk mentaati aturan. Tidak boleh protes, sebab kita bukan asy-syari', bukan pemilik syariat, bukan pembuat syariat. Karena Allah SWT yang mengatur itu. Soal tidak diterima itu maksudnya adalah karena kita sudah mendoakan seseorang yang telah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad itu ditegur mendoakan pamannya yaitu Abu Talib. Abu Talib wafat dalam keadaan non-muslim. Nabi pengen mendoakan pamannya karena sayang, pamannya baik banget. Mensupport dakwahnya, melindungi beliau, nge-backup beliau dari hinaan, dijaga betul. Pas meninggal Nabi berusaha, ayo masuk Islam, ayo masuk bersama agama kami biar selamat. Katakan syahadat saja kamu selamat setelah itu. Tapi Abu Talib terbawa ajaran sebelumnya, dikompor-komporin sama Abu Jahal dan lain-lain. Akhirnya meninggal dalam keadaan non-muslim. Nabi pengen mendoakan beliau agar Allah ampuni, gak bisa. Allah sampai tegur beliau. Istighfar seseorang kepada orang yang melakukan kesyirikan tidak diterima. Sampai Allah bilang apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa sembarangan ngasih hidayah kepada orang. Karena hidayah itu milik Allah. Allah yang bisa memberikan kepadanya. Jadi kalau kita pengen bilang, kita pengen doakan orang tua kita. Pengen. Supaya mereka selamat, supaya mereka terjaga. Tapi urusan agama ini prinsipal. Yang urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita dengan mereka. Adapun berbakti sama mereka pas masa hidup perintah. Jadi kalau mereka masih hidup, berbakti sama mereka itu perintah. Kita tetap baik sama mereka. Kita kasih akhlak terbaik buat mereka meskipun beda agama, harus. Tapi kalau sudah meninggal terputus. Teman-teman, saya mau bilang, selagi masih hidup, teruslah berjalan mencari kebenaran. Karena kalau sudah meninggal, semua terputus, kita nggak bisa bantu apa-apa. Masih hidup, kita masih bisa saling bantu, saling nasihatin, saling doakan, masih bisa support. Orang tua non muslim kita doakan dapat hidayah, boleh. Tapi kalau sudah meninggal terputus. Maka kehidupan ini harus dimaksimalkan. Yang kedua, permasalahan bagaimana ketika mau nikah, karena kan perempuan itu harus ada walinya. Maka dilihat kalau bapaknya misalnya non muslim, dilihat pamannya. Pamannya muslim atau bukan. Kalau muslim dia bisa menjadi walinya. Atau uaknya, kakak dari bapaknya. Boleh kakak atau adik. Atau ke bapaknya dia, kakek kita. Kakeknya. Kalau misalnya dia muslim dia bisa jadi wali. Kalau semua ternyata keluarganya non muslim, maka bisa pakai wali hakim. Ya dari KUA nanti yang mewakilinya. Dari pihak KUA sudah mempersiapkan wali hakim untuk keadaan seperti ini. Jadi dibantu ada wali dari pemerintahan yang memberikan otoriter di dalam hukum. Sehingga nanti ada yang mewakilinya. Yang pasti dilihat dulu dari jalurnya.
Sama ini permasalahan seperti ayah sambung. Ayah sambung. Ya, misalnya ayah tiri ya. Nah ini kan kalau mau menikah si perempuan harus nyari ayah kandungnya. Dicari tahu. Ya ayah kandungnya yang mana. Mau tidak jadi wali, kalau tidak maka adiknya, kakaknya atau yang lainnya, keluarganya. Itu diutamakan daripada wali hakim. Nah kalau tidak maka ya sudah dikembalikan kepada wali hakim. Dan dia orang-orang seperti ini harus lebih teguh, lebih sabar daripada orang yang pada umumnya. Karena Allah menguji dia lebih beda daripada yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban versi singkatnya. Semoga yang dijawab itu bisa mendatangkan manfaat. Nah. Baik, nah Ustadz masih ada waktu sedikit lagi sebelum menjelang asar. Sebenarnya pertanyaan dari saya Ustadz. Sebagai konten kreator ya Ustadz ya, kadang kita ingin membuat satu konten yang memang menginspirasi atau memang untuk lucu-lucuan aja Ustadz. Tapi tidak bermaksud untuk menyinggung satu orang. Apakah nanti ketika saya posting Ustadz, itu akan menjadi dosa jariah saya atau tidak? Dan tadi sempat saya ingat bahwa sebaiknya kita sebagai netizen atau sebagai pengguna sosmed kita harus husnuzon ya Ustadz, berpikir baik bahwa ini postingan bukan kita gitu. Jadi ini sebaiknya seperti apa Ustadz untuk menyikapinya? Sekalian murojaah, setelah husnuzon poin apa yang harus dipikirkan? Setelah husnuzon itu poin pertama. Berikutnya poin apa yang harus dipikirkan? Tadi sudah kita sebutkan apa? Baik dan buruknya. Lihat maslahat dan mudarat. Jadi ketika posting sesuatu, lihat maslahat dan mudaratnya. Jangan hanya berpikir saya cuma lucu-lucuan, saya cuma nggak nyindir siapapun. Tapi lihat mudaratnya, apakah ada orang yang tersindir? Misalnya kemungkinan ada orang tersindir. Karena saya punya teman-teman baperan semuanya. Maka dia nggak jadi posting, itu ibadah buat dia. Maka meninggalkan mudarat lebih dikedepankan daripada menjalankan maslahat. Nah, ini kan kaidah usul ya. Jadi saat kita meninggalkan mudarat lebih dikedepankan daripada mencari maslahat. Termasuk dakwah. Dakwah kalau kita lihat mudaratnya ini besar, maka dakwahnya nggak jadi, itu juga kaidah yang tepat. Maka kalau mudaratnya besar, dia nggak jadi menasihatinya, itu berarti keputusan yang tepat. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, kalau mau bikin konten, lihat dampak maslahat dan mudaratnya. Apakah akan baik atau tidak? Kalau lucu-lucuan, biasakan lucu-lucuan itu yang tidak bernilai dosa. Kan semua orang juga emang lagi lucu-lucunya zaman sekarang itu. Semua lucu-lucu gitu, Masya Allah. Mereka pengen nampak lucu, semua yang viral dibuat begitu, semua yang ini diikutin begitu. Pakai sound, pakai apa dan lain-lain. Mungkin lucu-lucuan niatnya, tapi itu bisa menjadi dosa gak? Bisa. Niatnya lucu-lucuan tapi malah dapat dosa. Kan aneh, jadi pengen yang menghibur diri malah jadi mendapatkan dosa. Maka esensi hadis ini dengarkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara nilai standar keislaman yang baik dari sisi seseorang adalah saat dia meninggalkan yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi nilai standar muslim seseorang itu dinilai baik saat dia meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Boleh, tapi tidak ada manfaat. Maka dia meninggalkannya. Contoh misalnya kita lihat yang lagi viral bikin konten seperti ini, hukum asalnya boleh, tapi bisa jadi mudarat. Gak ada manfaatnya, gak usah jadi. Gitu. Misalnya di kajian sekarang lagi viral Ustaz, kalau masuk pintu dibuka lari-larian. Lari-larian gitu dari pintu kajian ke dalam. Terus antum mau bikin kayak gitu, ini buat lucu-lucuan aja Ustaz. Jangan, gak ada manfaat. Gak ada mudarat, malah lebih besar mudaratnya. Ngapain lari-lari? Dapat tempat duduk semuanya. Ngapain lari-lari? Duduk paling depan dekat Ustadz itu ilmunya sama aja. Yang di depan bisa tidur juga itu. Bisa nggak dapat ilmu juga dia, nggak ngaruh. Jadi dalam hal ini kita harus melihat maslahat dan mudarat. Saya beri pesan kepada teman-teman konten kreator. Mungkin di sini banyak yang followersnya jutaan, ribuan, satuan, ya kan? Mungkin masih ada yang satuan gitu kan? Nah ini saya sampaikan pesan kepada teman-teman sekalian. Tolong jadikan sosial media sebagai investasi akhirat kita. Investasi akhirat kita. Apa yang kita sebarkan di sana bisa menjadi keuntungan buat kita. Raup keuntungan sebanyak-banyaknya dari sosial media. Punya followers banyak, raup keuntungan. Jangan cuma duitnya aja. Endorse ada duitnya, iklan ada duitnya. Dakwah juga ada pahalanya. Ngajak orang kepada kebaikan juga ada pahalanya. Contoh simpel aja, misalnya ngingetin, besok hari Senin, mari kita puasa sunnah Senin Kamis yuk. Ada followers yang ngikutin, maka pahala buat dia. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang ngajak pada kebaikan, maka dia dapat pahala kebaikannya. Itu kan enak. Maka kita gunakan sosial media kita sebagai investasi akhirat. Investasi ada dua, ada yang menguntungkan, ada yang bodong. Investasi bodong itu yang bernilai dosa. Jadi dia share, antum tahu jejak digital ya?
Jejak digital itu luar biasa dahsyat. Kita udah hijrah pun, kalau foto lama masih ada, itu masih bisa menjadi bumerang buat kita. Jadi kita udah pakai hijab, udah pakai apa segala macam. Foto lama dulu yang seksi belum dihapus, belum hilang dari sosial media, itu bahaya. Maka lebih baik jangan asal-asal posting. Ustaz, saya postingnya di story yang private Ustaz. Ada ijo-ijonya itu. Saya share yang private, yang close friend Ustaz. Close friend boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Karena manusia itu punya keinginan menyebarkan aib orang lain. Close friend kita 10 orang, dari 10 itu syaitan bisa ganggu salah satunya. Dia bilang share aja lah, gak ada yang tahu ini. Dia yang share. Kan kasus banyak dari close friend. Berarti ada orang yang tidak amanah di situ. Maka nggak usah lah. Ada Masya Allah di first account-nya, dia baik-baik aja. Di second account dia share tidak pakai hijab, tidak pakai. Buat apa? Bagaimana kalau orang sosial media bisa mantau kita? Mereka bisa ngeliat foto-foto kita itu. Kan mereka bisa mantau, buka akun kita terus dilihat semua auratnya. Buat apa? Jangan aneh-aneh makanya. Nggak usah ada first account, second account, third account. Buat apa sih? Hisab makin lama, dosa makin banyak, maka ya sudah yang manfaat aja. Kalau mau share, posting yang minimal, tidak dosa, minimal. Maksimal bernilai pahala. Apapun, silakan cari yang bisa bernilai pahala. Tapi jangan yang semua ibadah diposting gitu. Karena bisa jadi itu menjadi dosa. Kayak orang yang misalnya lagi, guys sebentar, saya lagi rakaat 2 misalnya. Misalnya dia posting lagi tahiyat akhir gini di foto gitu kan. Di foto di share, alhamdulillah hari ini selesai sholat duhanya, lagi tahiyat di foto gini. Nah ini yang seperti ini kan bermasalah. Jadi jangan semuanya begitu. Atau dikit-dikit ditaruh di sini HP-nya. Ini lagi kajian gini nih. Dia taruh HP-nya depan botol, terus pura-pura nyatet gini. Yes. Emang Ustadz nggak tahu gaya begitu? Tahu. Nyatet begini pura-pura, oh pura-pura dengar. Nanti tuh di real ada itu kajian. Tapi beneran nyatet atau enggak? Ya belum tentu. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada awal kita mau ngelakuin itu buat apa. Kalau mau jadi konten creator doang ya dia bikin konten, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Mungkin setelah itu dia punya konten tentang kajian ini, tapi dapat pahala nggak? Ilmu juga nggak ada, dia nyatet pura-pura itu. Apa sih gitu nulisnya. Yang penting ada ini nih, rekam. Banyak begitu. Kan banyak yang sering adu, Ustaz, ada nih orang-orang sekarang ngaji, tiba-tiba story berikutnya lagi clubbing. Itu banyak orang begitu ngaji. Yang seperti ini banyak. Maka apa yang menyebabkan mereka begitu? Karena mereka nggak tahu bahwasanya yang mereka lakukan itu untuk Allah, kembali ke standarnya. Jadi jangan sampai dipelintir ke standar yang lain. Itu betapa kejamnya sosial media. Saya terutama sampaikan kepada teman-teman yang perempuan, yang akhwat, kejam sekali sosial media. AI sekarang lebih kejam lagi. Subhanallah, antum berbahaya itu. Kalau banyak sekali fotonya di sosial media, kemarin ditangkap mahasiswa kan, gara-gara foto perempuan diedit semua pakai AI sama dia. Itu bukan hanya perempuan yang seksi aja, yang pakai hijab, yang pakai ini digunakan juga. Waliyatubillah. Ini musibah, orang-orang sekarang itu penyakit semua. Maka kita harus menghindari posisi-posisi seperti ini. Bijak bersosial media. Kuasai sosial media. Jangan kita yang dikuasai oleh sosial media. Itu sekalian closing dari saya karena sudah azan. Maka saya tutup majelis ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah SWT terima seluruh amal kita. Allah ikhlaskan semua perbuatan kita. Allah buat kita itu beribadah hanya untuk mencari ridhonya. Dan semoga dengan duduknya kita di tempat baik, itu menjadi awal kita berubah menjadi yang lebih baik. Jangan bosan duduk di tempat ini untuk belajar. Sekali lagi, untuk belajar. Jadi jangan bosan duduk di tempat ini untuk belajar. War ilmunya, bukan war yang lainnya. Silakan berjuang untuk ilmunya di majelis ini. Siapapun yang menyampaikan di depan, bukan hanya saya. Siapapun yang mau menyampaikan ilmu di sini, silakan duduk untuk belajar, bukan untuk yang lain. Bukan untuk posting supaya FYP, bukan untuk ikut-ikutan FOMO, bukan juga untuk berburu makanan, bukan. Itu niat yang receh semua. Kita datang ke sini untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Trek menuju surga bergantung trek kita menuju majelis ilmu. Maka sampai sini semoga mendatangkan manfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau saya terus yang ngomong. Maaf kalau setiap bulan saya terus yang muncul di sini. Bukan berarti sok tahu, dia bodoh yang ngomong itu. Yang lagi ngomong ini bodoh, ilmunya dikit, dosanya banyak lagi. Ngomongnya banyak lagi. Padahal dosanya banyak. Semoga Allah ampuni dosanya. Allah panjangkan umurnya, Allah lancarkan rezekinya, dan semoga Allah wafatkan dia husnul khatimah. Masuk surga dia dan jamaahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.